Baiklah, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di Parabellum. Seperti yang sudah kalian lihat, malam ini kita akan membahas tentang Amerika Latin dan lebih khusus lagi tentang perdagangan narkoba, para bandar narkoba, geng, dan kejahatan. Di sini bersama saya ada Diego Batistesa dan seorang pendatang baru, Francesco Guerra. Francesco, karena kamu baru di kanal ini, kalau mau silakan perkenalkan diri dan ceritakan sedikit tentang apa yang kamu lakukan. Ya, saya terutama fokus pada Brasil, tentang perdagangan narkoba yang berkaitan dengan Brasil dan terutama Italia. Dan saya sudah menggeluti bidang ini selama beberapa tahun. Tentang Primeiro Comando da Capital, yang dikenal sebagai PCC, organisasi ini berasal dari Sao Paulo, yang sekarang sudah mengakar secara internasional. Menurut Kejaksaan Sao Paulo, PCC sudah ada di 24 negara. Jadi pada dasarnya sudah menjadi organisasi narkotika. Sudah menjadi organisasi bergaya mafia, seperti yang sering dikatakan oleh Jaksa Lincoln Gachia. Saya adalah analis di Pusat Studi Amistades di Roma dan anggota GITOC, yang merupakan inisiatif global melawan kejahatan terorganisir. Dan saya melakukan penelitian akademik sekarang secara independen setelah menjalani penelitian postdoktoral selama 5 tahun di Universitas Federal Goiás dalam bidang sejarah. Itu saja. Saya telah menulis sebuah buku tentang Brazil dan Amerika Latin. Lalu isinya tentang kisah politik, ketidakadilan, para bandar narkoba, dan pandemi, di mana ada ruang yang sangat besar untuk itu. Masalah penawaran, penggunaan politik, keadilan, tapi juga membahas tentang milisi paramiliter di Rio de Janeiro. Pokoknya banyak hal menarik yang dibahas. Jadi untuk kalian yang mendengarkan, sarannya adalah pergilah ke toko buku, tanyakan dan belilah. Oke, itu tadi presentasinya. Saya serahkan waktunya kepada Diego. Selamat malam semuanya. Mirko, terima kasih sekali lagi atas undangannya. Merupakan suatu kehormatan bisa berbagi ruang malam ini bersama Francesco yang saya kenal karena Brazil. Kami saling mengenal di Brazil melalui berbagai kolaborasi. Dan saya harus mengatakan bahwa sangat menyenangkan bisa mendengarkannya malam ini. Karena Francesco adalah salah satu ahli terbesar, pasti ahli Brasil terbesar yang kita miliki di Italia. Lalu dengan penekanan yang sangat spesifik pada organisasi-organisasi ini. Kriminal. Terima kasih. Certo, Pisano. Dan seperti yang dikatakan Francesco, sekarang mereka sudah mengakar tidak hanya di seluruh wilayah, tetapi juga memiliki koneksi di luar wilayah. Nanti Francesco juga pasti akan menceritakan kepada kita tentang bentuk-bentuk koeksistensi, kontak-kontak yang ada dengan struktur kriminal yang sangat kita kenal sayangnya di Italia. Namun karena tadi kita sudah bicara, kita memiliki audiens yang sangat atentif. Alasan kita malam ini membicarakan tema kelompok kriminal, pengedar narkoba, geng-geng yang mengedarkan narkotika di seluruh wilayah. Itu karena kita sedang menghadapi mungkin salah satu siklus sejarah yang paling kacau dan juga paling penuh kekerasan dalam beberapa tahun terakhir di Amerika Latin. Nah, sekarang kami sudah menyiapkan beberapa slide, beberapa untuk memberikan sedikit gambaran tentang kapan. Kita juga berbicara tentang persepsi keamanan di Italia. Kita tahu media jenis berita itu wajar. Saya juga seorang jurnalis, jadi wajar jika media di Italia juga memberitakan jenis berita tertentu. Secara konstan di berita, ketika kita melihat angka-angka konkret, data, seperti yang dikatakan dalam bahasa Spanyol, dato mata relato, artinya data membunuh narasi partisan. Mari kita lihat, seperti yang Anda lihat, di Italia, dari 100.000 orang, kita memiliki angka 0,55 kasus pembunuhan per 100.000 penduduk. Ini adalah tingkat pembunuhan di Eropa. Jadi per 100.000 penduduk. Anda bisa lihat kita punya Latvia yang merupakan negara dengan tingkat pembunuhan tertinggi, 3,57.
Lihatlah bahwa Italia pada dasarnya, saya sudah bilang Mirko, saya sudah bilang pada dasarnya, Italia ada di urutan paling bawah. Maksudnya kita hanya di atas Swiss dan Norwegia. Jadi kita punya salah satu tingkat pembunuhan terendah di Eropa. Sekarang mari kita lihat Mirko. Sekarang untuk Amerika Latin, kalau tidak salah infografik yang kita punya ini dari tahun 2025. Supaya kita bisa memahami perbedaan besarnya. Ada satu lagi Mirko, ini adalah negara-negara paling berbahaya di dunia. Dan kita lihat bahwa dari 10 besar, ada 4 yang berasal dari Amerika Latin dan Karibia. Meksiko, Ekuador, Brasil, dan Haiti. Tapi ada juga, benar-benar, ini adalah negara-negara Amerika Latin dengan tingkat pembunuhan tertinggi. Lihatlah angkanya. Kalian ingat yang tadi, Italia hanya 0,55. Di sini kita punya Haiti dengan angka 62. 62 adalah angka untuk Caracas pada masa terburuk krisis Venezuela. Ekuador kita akan membahasnya malam ini hampir mencapai angka 40. Itu adalah angka yang sangat mengerikan. Ya, dan kita juga akan mencoba memahaminya tahun ini. Maaf kalau saya memotong, tapi coba kita pikirkan. Ekuador sampai 10 tahun yang lalu, saya tidak tahu persentasenya, tapi saya berani bertaruh apa saja, kalau bukan setengahnya, pasti mendekati. Karena Ekuador mengalami peningkatan pesat dalam 5-6 tahun terakhir. Kurang Francisco, karena saya tinggal di Ekuador antara tahun 2013 dan 2015. Dan saya benar-benar mengalami seluruh peningkatan bisa dibilang kejahatan di sana. Selain itu, saya tinggal, nanti saya akan ceritakan beberapa anekdot tepat di perbatasan antara Ekuador dan Kolombia. Jadi saya sangat mengenal jalur-jalur penyelundupan narkoba yang juga merupakan bagian dari penyelundupan bahan bakar. Tapi seperti yang kamu bilang Francisco, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang Ekuador, tapi Ekuador sebelumnya tidak masuk dalam daftar ini sampai beberapa waktu yang lalu. Siapa yang justru keluar dari daftar ini, dan kalian bisa lihat di sana, di wilayah itu, di Amerika Tengah, tepat di dekat Guatemala, negara berwarna abu-abu di antara Guatemala dan Costa Rica itu adalah El Salvador, yang benar-benar keluar dari daftar. Nanti kita akan bahas. Pada masa Mara Salvatrucha atau Mara 18, El Salvador menjadi tempat beroperasinya kelompok kriminal paling mematikan di Amerika Tengah. Kelompok ini lahir di kawasan kumuh di Amerika Serikat dan kemudian diekspor melalui deportasi ke Amerika Tengah menuju El Salvador dan negara-negara lain. Namun inilah pentingnya membicarakan tentang perdagangan narkoba, geng kriminal, dan apa yang sedang terjadi di kawasan tersebut. Karena seperti yang bisa kita lihat, kita sedang membicarakan data yang sangat mengerikan, yaitu di tingkat sosial. Lalu, jika kita masuk ke berbagai negara, kita sedang membicarakan situasi yang mengingatkan pada skenario perang. Jadi dari sini, Mirko juga sedikit seperti Parabellum, bukan? Banyak dari negara-negara ini mengingatkan pada skenario perang. Tentu saja nanti Francesco akan menjelaskan lebih baik lagi. Brasil itu negara benua. Jadi data ini jelas juga merupakan rata-rata ya dari apa yang terjadi di dalam negara itu. Segitiga yang terkenal itu yang nanti akan kita lihat pasti akan lebih tinggi. Tidak, persepsinya menarik karena kalau kamu baca koran kita, kamu akan punya gambaran tentang keadaan darurat, keamanan, dan sebagainya. Padahal kita termasuk yang terendah di Eropa. Rata-ratanya 0,9, kita hampir setengahnya, 0,55. Tapi untuk memberi kalian gambaran, kalau seseorang menganggap di Italia ada keadaan darurat keamanan, coba hitung sendiri, angkanya 0,55. Significa che Misalnya Uruguay itu 20 kali lebih tinggi. Yang dianggap sebagai negara 60. Yaitu 64 kali lebih banyak, 62. Tidak. Itu akan menjadi 124 kali lebih banyak. Uruguay adalah sebuah negara, Swissnya Amerika Selatan. Singkatnya, sebuah negara di mana kejahatan terorganisir baru saja masuk belakangan ini. Dan bagaimanapun juga, kejahatan itu kebanyakan masuk dalam bentuk pencucian uang dan sebagai jalur oportunis dalam perdagangan narkoba. Tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa data-data ini perlu sedikit dikalibrasi. Karena saya ambil contoh,
Angka 12,9% dari Paraguay adalah data yang harus sedikit dikontekstualisasikan. Paraguay sebenarnya adalah negara yang memiliki tingkat kekerasan yang sangat tinggi di daerah perbatasan, khususnya di perbatasan dengan Brazil, terutama di kawasan yang dikenal sebagai perbatasan darat. Jadi kita bicara tentang Pedro Juan Caballero, atau kita bicara tentang wilayah perbatasan 3 negara. Jadi Ciudad del Este saya sebutkan dalam bahasa Portugis, tapi pasti bisa dimengerti. Jadi daerah perbatasan adalah titik lemah Paraguay. Karena secara historis pembunuhan bayaran sangat marak dan karena itu daerah-daerah tersebut sangat berbahaya. Selain itu, sejak pembunuhan Rafat pada tahun 2016, PSS sebenarnya telah mengambil alih. Bisa dibilang, PES telah mendominasi Paraguay. Sejarah kriminal Paraguay berbeda. Dulunya adalah sejarah keluarga kriminal yang terlibat dalam perdagangan narkoba, terutama keluarga-keluarga di perbatasan. Tepat sekali, dulu ada Giorgio Rafat, ada Jervis Pavalo, ada satu keluarga besar lagi, keluarga Naim, Fuad. Keluarga-keluarga besar ini yang akhirnya digulingkan oleh PSS. Sejauh yang saya tahu, sekarang satu-satunya klan kuat di Paraguay adalah keluarga Mota yang masih bertahan. Tapi Francisco, maaf, App masih aktif, Tentara Rakyat Paraguay. Namun kalau tidak salah hanya di beberapa wilayah, hanya di beberapa daerah tertentu saja. Dan memang dengan tingkat operasional yang jauh lebih kecil dibandingkan beberapa tahun lalu, didirikan pada 2008, tapi saya rasa operasionalnya sudah berkurang. Kita sedang membicarakan salah satu gerilya terakhir yang ada di Amerika Latin yang sangat sedikit dikenal, yaitu Tentara Rakyat Paraguay atau EPP. Tapi Francesco, pasti kamu lebih tahu tentang ini. Jadi EPP mengalami masa penurunan setelah banyak anggota keluarga Villalba dibunuh dan ditangkap. Yang mana sebenarnya keluarga itu adalah semacam keluarga besar yang kemudian memiliki banyak perwakilan di Tentara Rakyat Paraguay. Ini adalah kelompok gerilya yang belakangan ini kembali menjadi perbincangan. Karena saya melihat sendiri dalam beberapa bulan terakhir ini, orang-orang kembali membicarakan app di Paraguay. Namun sekarang mereka sudah sangat-sangat lemah dalam bertindak. Dan bagaimanapun juga, mereka pun berisiko didominasi oleh kelompok kriminal yang lebih kuat. Seperti misalnya PSS yang sudah pada tahun 2020. Dan 2019 telah dibicarakan tentang hubungan antara PES dan Tentara Rakyat Paraguay. Francesco, saya ingin mundur sedikit. Bisakah Anda jelaskan mengapa meskipun benua Amerika Selatan hanya menampung 8% dari populasi dunia, tapi memiliki sepertiga dari pembunuhan di dunia, padahal kita tidak sedang membicarakan zona perang? Apa akar permasalahan yang mendalam? Dari yang kami pahami, ada banyak keluarga. Jadi ini adalah organisasi yang berbasis keluarga, ala The Godfather, seperti keluarga-keluarga Italia. Saya akan menambahkan. Hanya 2 hal. Francesco, lalu saya serahkan kepadamu. Saya hanya ingin mengatakan, akses besar terhadap senjata yang berasal dari konflik-konflik sebelumnya, seperti Amerika Tengah misalnya. Atau jika kita bicara tentang Meksiko, ada aliran senjata yang terus-menerus dari Amerika Serikat. Karena senjata tidak diproduksi di Amerika Latin. Senjata diproduksi di Amerika Serikat. Koreksi saya jika saya salah, Francesco, ada produksi besar-besaran, misalnya peluru. Namun di Brazil, senjata serbu seperti yang digunakan oleh kartel di Meksiko misalnya, hampir semuanya berasal dari Amerika Serikat. Dan kemudian kita jika membayangkan ya dari Italia, tidak terbiasa dengan ukuran negara-negara ini dengan ketidakmungkinan menembus beberapa wilayahnya. Jadi memang ada kemampuan dari kelompok kriminal dan gerilya yang kemudian dalam beberapa kasus nanti akan kita lihat misalnya dengan Kolombia,
Mereka menggunakan metode dan cara bertahan hidup yang sulit dibedakan dari kelompok kriminal yang sudah sangat kita kenal. Jadi saya pasti akan mengatakan bahwa bagian dari ketertutupan banyak wilayah dan akses yang sangat mudah ke senjata. Lalu tentu saja kita bisa menambahkan korupsi, impunitas, dan banyak elemen lainnya. Tapi sekarang saya beri kesempatan sebentar juga kepada Francesco yang pasti akan menambahkan hal-hal lain. Jadi, saya ingin terlebih dahulu membuat sebuah perbedaan. Karena ketika kita berbicara tentang Amerika Selatan berbahasa Spanyol, kita dihadapkan pada sebuah sejarah. Ketika kita berbicara tentang Amerika Selatan, yang dimaksud adalah Brasil, kita dihadapkan pada sejarah yang berbeda. Misalnya, kaudilismo adalah ciri sejarah politik Amerika berbahasa Spanyol, tetapi sama sekali bukan ciri sejarah politik Brasil, di mana yang ada justru adalah koronelismo. Dan dari koronelismo kemudian muncul serangkaian konsekuensi yang berkaitan dengan apa yang kamu katakan tadi, Mirko. Dalam arti, wilayah-wilayah Brazil seringkali terbagi-bagi oleh keluarga-keluarga, oleh keluarga-keluarga yang berkuasa. Mereka menjalankan hegemoninya. Ambil contoh keluarga Caiado. Di negara bagian tempat saya tinggal selama 5 tahun, negara bagian Goiás, keluarga Caiado secara historis menjalankan hegemoninya, bahkan dengan metode yang sangat brutal. Jadi ini adalah negara-negara di mana misalnya Brasil, kekuasaan pusatnya itu jauh. Jadi para koronis ini pada dasarnya menjalankan fungsi negara, menggantikan negara, dan seringkali bertentangan dengan hukum negara itu sendiri. Artinya mereka sering membuat hukum sendiri. Ini juga menjelaskan mengapa kita untuk Brasil berbicara tentang lawfare, yaitu pemanfaatan peradilan untuk tujuan politik. Karena banyak wilayah. Kita punya coroneo, yaitu tuan tanah yang menguasai wilayah tertentu, kita punya hakim, dan kita punya pendeta. Mereka inilah sosok-sosok yang berkuasa. Ini menjelaskan mengapa, misalnya dalam kasus Lava Jato, kita mengalami kegilaan penegakan hukum yang berlangsung selama bertahun-tahun. Setidaknya dari tahun 2014 hingga 2018 atau 2019. Dan tambahkan juga tahun 2020. Karena kemudian untuk sampai pada peninjauan kembali proses hukum terhadap Lula misalnya, ada waktu yang telah berlalu. Jadi dari mana asal kekerasan itu? Berasal dari kenyataan bahwa ada kesulitan yang sangat besar dalam mengelola wilayah. Banyak wilayah yang tidak terjangkau. Dan di sanalah terbentuklah lingkungan khusus di mana sosok-sosok kriminal yang kemudian seringkali menjadi sosok yang dilegitimasi atau dilindungi oleh kekuasaan politik itu sendiri dan kekuasaan yudisial kemudian bisa tumbuh subur. Baik, mari kita mulai menjelaskan negara demi negara supaya kita juga bisa mengikuti slide-nya. Kita mulai dari Bolivia, karena tadi kita membicarakan tempat-tempat yang sulit dijangkau dan cukup rumit untuk dicapai. Selain itu, saya juga akan memberikan beberapa rekomendasi film jika kalian ingin mengikuti dan mendapatkan gambaran tentang dunia-dunia ini. Salah satunya adalah Kota Para Malaikat, sebuah film yang cukup berat. Dan yang lainnya adalah Bope, pasukan elit. Kalau kalian mau sesuatu yang lebih lucu, tapi tetap bisa memahami banyak tentang perdagangan, katakanlah Senjata. Ada sebuah film dengan Tom Cruise, di mana dia berperan sebagai pilot pesawat, yang pada akhirnya bekerja untuk salah satu kartel. Dan sebagian dia adalah agen CIA, sebagian lagi dia mencari tambahan penghasilan dengan melakukan perjalanan untuk temannya. Kisah nyata. Kisah yang benar-benar nyata selain itu. Kisah yang benar-benar nyata. Ya. Itu terlintas di pikiranku. Karena aku melihat pesawat itu, aku langsung teringat dia yang terbang di atas hutan ini, dengan landasan pacu ini, dan sebagainya. Jadi, dia sempat bekerja untuk CIA. Dan dia juga terlibat dalam perdagangan narkoba, sampai pada titik dia membangun armada pesawatnya sendiri. Ini untuk menunjukkan betapa, dalam tanda kutip, mudahnya melakukan hal-hal seperti ini. Silakan, mari kita mulai dari Bolivia. Tapi Bolivia pertama-tama punya masalah besar karena merupakan salah satu dari 3 negara penghasil daun koka. Jadi mari kita mulai dari fakta ini intinya.
Bolivia memproduksi bahan mentah yang kemudian dalam tanda kutip seperti yang biasa dikatakan diolah dan menjadi zat narkotika yang namanya tidak bisa disebutkan. Kalau tidak, YouTube akan memberi kami penalti. Terima kasih. Jadi, Bolivia adalah simpul utama. Bolivia memiliki sejarah yang terutama terkait dengan bidang pertanian, memiliki sejarah yang cukup besar, terutama berkaitan dengan keluarga-keluarga tertentu. Meskipun begitu, misalnya, salah satu pemasok besar Pablo Escobar adalah Suarez, seorang warga Bolivia, seorang bandar narkoba Bolivia, yang dijuluki Raja Kokain. Untuk tidak mengucapkan kata yang tidak boleh diucapkan, untuk mengucapkan kata yang tidak boleh diucapkan. Dan sekarang Bolivia sebagian besar didominasi, misalnya oleh Primeiro Comando da Capital, organisasi kriminal Brasil, yang sekarang katakanlah banyak anggotanya berada di Bolivia, dari mana mereka mengkoordinasikan perdagangan tersebut. Hingga kemudian, katakanlah, dari Bolivia sampai ke Pelabuhan Santos terutama, tapi juga ke pelabuhan-pelabuhan Brazil lainnya. Dan kemudian mengirimkan zat narkotika itu ke Eropa. Bolivia bisa dibilang selalu menjadi salah satu. Perkebunan koka di Bolivia selalu memiliki peranan penting, persis seperti di Peru. Kolombia, dari sudut pandang ini, memiliki sejarah yang lebih baru terkait dengan perkebunan koka. Terima kasih. Apa yang terlihat di gambar misalnya adalah dua wilayah besar, yaitu daerah tropis Cochabamba dan wilayah hutan di sekitar La Paz. Faktanya, saat ini Bolivia berfungsi sebagai, bisa dibilang, sebagai negara yang sangat bergelut dengan perdagangan narkotika, terutama untuk organisasi yang bukan berasal dari Bolivia. PSS, Komando Vermelho, terkait dengan Francesco. Tapi kenapa organisasi dari negara lain seperti Brazil dan sebagainya memilih untuk pindah ke Bolivia? Apakah kerana lemahnya negara atau kerana kesulitan akses? Kerana di sini mereka punya lebih banyak bandara daripada American Airlines. Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melihat dulu apa itu Primeiro Comando da Capital, apa itu PSS. PSS adalah organisasi kriminal yang sangat spesifik, sangat khusus. PSS didirikan pada 30 Agustus 1983 di penjara Taubate, negara bagian Sao Paulo. 93, sekarang tahun 2026, organisasi itu lahir dari 8 narapidana. Saya akan mengatakan 98% organisasi kriminal Brasil lahir di penjara, bukan di jalanan. Ini adalah keunikan besar yang pertama. Hampir semuanya, kecuali milisi paramiliter di Rio de Janeiro yang memiliki sejarah berbeda. PSS dalam waktu sedikit lebih dari 30 tahun telah berubah dari organisasi penjara menjadi organisasi transnasional yang bergerak di bidang perdagangan narkoba. Dan PSS didasarkan pada kepatuhan yang nyaris fanatik pada aturan internal oleh para anggotanya. Selain itu, mereka juga memiliki seluruh pasukan yang disebut Compañeros dan orang-orang yang bekerja sama dalam berbagai peran dengan organisasi tersebut. Jadi PSS pada titik tertentu berkata, "Untuk apa saya harus mengambil barang-barang narkotika ini dari orang lain? Saya pergi menjajah Bolivia. Saya pergi menghabisi George Rafat di perbatasan antara Brasil dan Paraguay, dan saya sendiri yang menjadi pelaku utama. Maksudnya, saya mengurus seluruh rantai. Karena mereka memiliki pandangan komersial tentang perdagangan narkoba, sangat berjiwa wirausaha. Ketika saya berbicara dengan beberapa dari mereka, organisasi yang mereka miliki benar-benar membuat kagum. Jadi mereka hanya berkata,
Kami masuk ke negara-negara di mana tidak ada kekuatan kriminal lokal yang cukup besar, yang cukup penting. Jelas bahwa PSS tidak pergi ke Meksiko. PSS pergi ke negara-negara di mana mereka tahu bisa masuk. Mereka pergi ke Meksiko, mereka kembali dalam peti mati seperti yang dikatakan di Roma. Setidaknya akan terjadi perang besar-besaran di dunia narkotika. Namun PSS Francisco, Karena saya punya pertanyaan lain, menurut saya ini menarik. Tapi kalau memang bisa tumbuh dengan baik di sana, kenapa tidak ada kelompok di dalam negeri yang mengambil alih kekuasaan dan memanfaatkan hal ini? Mereka tidak kepikiran, atau mereka lebih terpecah sehingga datang seseorang yang lebih kuat, lebih jahat, dan lebih terorganisir. Karena kalau ini tempat yang ideal, kenapa secara alami tidak muncul kelompok di sana? nah ini adalah salah satu tempat yang ideal untuk daun koka. Saya ulangi, kita punya Peru, kita punya Kolombia, kita punya Bolivia. Koka dari Bolivia bersama yang dari Kolombia pasti memiliki tingkat kemurnian tertinggi. Memang yang sampai ke Eropa, yang dikirim PSS ke Eropa adalah koka Bolivia, bukan koka Peru, hanya koka Bolivia. Jadi siapa pembelinya, Francesco? Sistemnya bekerja dengan cara yang sangat kompleks. Karena PSS bertugas, bisa dibilang, mengambil produk dari para petani. Dan kemudian, laboratorium-laboratorium itu tersebar di mana-mana. Misalnya, laboratorium-laboratorium itu juga ada di Brazil. Setelah itu, setelah produknya siap, paketnya sudah siap, PSS menggunakan berbagai pelabuhan. Pelabuhan Santos, Pelabuhan Jatai, pelabuhan di negara bagian Parana, pelabuhan di utara Brazil. Bahkan pelabuhan Rio de Janeiro sendiri, meskipun Rio de Janeiro sebagian besar dikuasai oleh para petani yang merupakan musuh PSS. Tapi pada level seperti ini, kesepakatan tetap bisa dicapai. Terima kasih. Setelah itu, muatan zat narkotika dikirimkan langsung ke Eropa. Atau seperti yang lebih sering terjadi, ada beberapa titik transit, terutama di Afrika Barat. Jadi barang tersebut dikirim ke Afrika Barat dan kemudian naik menuju pelabuhan-pelabuhan Eropa. Pertanyaan logistik, karena saya juga menangani hal itu. Hal terakhir untuk memahami pembahasan tentang perdagangan ini. PSS saat ini tidak akan menjadi PSS saat ini dalam hal kejahatan transnasional. Drangheta telah menjadi elemen yang memfasilitasi dalam hal PSS. Ada dua kepentingan yang saling bertemu. Kebutuhan Drangheta untuk punya mitra kuat dalam urusan kokain di Amerika Selatan dan kebutuhan PSS untuk naik kelas. Dan beralih dari organisasi kriminal yang pada dasarnya berbasis di Sao Paulo menjadi organisasi kriminal transnasional. Atau seperti yang dikatakan Lincoln Gaccia, jaksa Antips di Sao Paulo, menjadi organisasi mafia. Ini adalah bagian dari ceritanya, perdagangan narkoba murni. Bagian lain dari cerita yang semakin menonjol adalah masalah yang terkait dengan pencucian uang yang diperoleh dari perdagangan narkoba. Karena jangan lupa bahwa PSS sudah bertahun-tahun mendapatkan uang dalam dolar dan euro, jadi dalam mata uang kuat yang nilainya di Brasil 5 atau 6 kali lebih tinggi daripada mata uang lokal. Kami sekarang memiliki masalah besar di Brazil, yaitu infiltrasi besar-besaran PSS ke dalam sektor-sektor legal dalam perekonomian. Dan ini benar-benar sesuatu yang Praktis. Kamu menanyakannya dari sudut pandang logistik, tentang rute-rutenya kan? Kenapa repot-repot melewati seluruh Brasil kalau mereka bisa mengambil rute yang lebih pendek dan lewat sisi lain? Kenapa dari sisi lain? Maaf Diego, maaf.
Hanya untuk menjawab hal tentang Nirko, hanya satu hal. Tadi kamu bilang, kenapa mereka tidak lahir di Bolivia, kan? Di Bolivia tidak ada pelabuhan. Bolivia adalah salah satu dari sedikit negara di Amerika Selatan yang tidak memiliki pelabuhan. Dan memang meskipun bisa menggunakan jalur air, meskipun bisa menggunakan itu Barry Seal yang tadi saya bicarakan, yang diperankan oleh Tom Cruise, meskipun bisa menggunakan jalur air, meskipun bisa menggunakan, tetap saja butuh pelabuhan. Bahkan nanti saat kita membahas Ekuador, kita akan melihat pelabuhan Guayaquil. Negara tanpa pelabuhan jelas berada pada posisi yang lebih tidak menguntungkan untuk berkembangnya perdagangan narkoba skala besar. Dan tentu saja Bolivia. Setelah era Evo Morales yang merupakan masa stabilitas politik yang penting, setidaknya selama 5 tahun terakhir, Bolivia berada dalam situasi yang sangat kompleks dengan fragmentasi wilayah. Beberapa hari yang lalu, seperti yang pasti sudah kalian lihat di berita, dia ditangkap di Santa Cruz de la Sierra. Jadi kita berada di perbatasan timur. Seorang bandar narkoba penting asal Uruguay dari Primer Comando Uruguayo, Marseille. Sekarang saya tidak ingat nama depannya, nama belakangnya Marseille, tapi saya lupa nama depannya. Sebastian Marseille. Jadi intinya ini adalah elemen-elemen penting. Lalu satu hal lagi, karena saya tahu baik Mirko maupun penonton suka hal-hal unik. Tadi kita sudah menyebut Peru, mungkin malam ini kita tidak akan terlalu membahas Peru, meskipun itu adalah negara-negara di mana bahan-bahan dasarnya lebih banyak dibudidayakan. Untuk kemudian menjalani seluruh proses yang kita kenal untuk memasak produknya. Kata ini sendiri berasal dari Peru, soprattutto narcoterrorismo. pada tahun 80-an, Belaunde adalah orang yang menciptakan istilah narkoterorisme. Kemudian ya narkoterorisme di Amerika Latin sendiri ada berbagai pendekatan terhadap dunia narkoba. Dan satu hal penting lainnya, karena ketika kita berbicara tentang Peru dan Bolivia terutama, Kolombia juga pernah memproduksi Peru dan Bolivia. Kita harus ingat bahwa daun koka adalah bagian dari tradisi leluhur bagi masyarakat adat, yaitu tanaman koka. Pada dasarnya, itu bukan tanaman yang berbahaya, beracun, atau memiliki masalah apapun dari sudut pandang flora. Ini adalah tanaman asli yang berasal dari Amerika Selatan. Saya ingat ngomong-ngomong soal anekdot, ketika pertama kali saya tiba di kantor organisasi, saya tidak bisa menyebutkan namanya, tempat saya bekerja di Ekuador. Selain memiliki banyak kura-kura di taman, di depan meja tempat kami membuat video, ada pohon koka yang sangat besar. Dan ini Diego punya tanaman koka. Kenapa kita punya tanaman koka di kantor? Kalian tidak mengerti. Mereka bilang ke saya, tidak, lihat, tanaman koka itu pohon biasa. Di sini daunnya digunakan, antara lain untuk membantu mengatasi efek ketinggian. Saat di Amerika Latin, Peru, Bolivia, kita bicara tentang ketinggian yang sangat tinggi. Ada kota-kota yang dibangun di ketinggian 3.800 sampai 4.000 meter. Jadi ketika kamu tiba di bandara-bandara ini, salah satu hal pertama yang ditawarkan adalah teh koka. Karena itu membantu mengatasi efek ketinggian. Di San Francisco misalnya, koka itu dimakan, bahkan mereka yang bekerja di tambang juga memakannya. Mereka makan daunnya. Penduduk lokal memiliki kebiasaan mengunyah daun koka. Ya, itu benar. Mereka mengunyahnya, terutama misalnya jika kita pikirkan di Bolivia kepada tambang-tambang yang telah dieksploitasi selama bertahun-tahun oleh para penakluk Spanyol dengan menggunakan tenaga kerja pribumi. Untuk menghilangkan rasa lapar dan mengurangi rasa lelah, mereka mengunyah daun koka selama berjam-jam. Singkatnya, di Amerika Selatan secara umum, koka sebagai tanaman endemik adalah sesuatu yang selalu ada. Proses selanjutnya baru terjadi dalam 40 tahun terakhir. Saya ingin menanyakan sesuatu padamu, Diego. Organisasi ini adalah peta yang menunjukkan kehadirannya di dunia. Kehadiran yang dimaksud adalah sebagai koneksi dengan organisasi lokal. Atau apakah mereka juga secara fisik memiliki kehadiran sendiri yang katakanlah mengawasi agar semuanya berjalan lancar? Karena saya juga melihat Jepang misalnya.
Kalau kita bicara tentang PSC, saya angkat tangan dan biar Francesco yang bicara. Karena seperti yang dikatakan Francesco, PSC itu sangat khusus. Itu bukan sebuah organisasi. Kita tidak bisa bilang kartel Medellin. Saya melewatkan satu generasi di tengah dengan PSC. Tidak. PSC berjalan dengan sudut pandang dan dinamika yang sangat-sangat spesifik. Jadi Francesco, saya tidak berani menjawab dan dengan senang hati saya persilahkan Anda berbicara. Allora, Jadi, mari kita anggap gambar-gambar ini dengan sedikit keraguan. Tapi ya, ketika kita berbicara tentang 28 negara dengan kehadiran PSC, itu berarti ada 28 negara di mana terdapat elemen PSC yang menjalankan berbagai fungsi untuk organisasi. Jadi, itu bisa berupa fungsi logistik yang berkaitan dengan pengiriman narkotika yang masuk. Namun, itu juga bisa berupa seperti yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir di Portugal, untuk fungsi-fungsi terkait. Itulah mengapa saya menekankan pentingnya pencucian uang. Untuk fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pencucian uang. Karena PSC tahu betul bahwa pembunuhan di Brazil tidak menimbulkan kehebohan yang sama, katakanlah begitu, seperti pembunuhan di Spanyol atau pembunuhan di Portugal. Jadi, saat ini Eropa bagi PSC adalah titik tujuan logistik. Dan sebuah titik yang berharga, tempat yang berharga dalam hal pencucian uang hasil dari perdagangan narkoba. Ya, Sebastian Marce sebenarnya adalah sosok yang unik. Dia adalah figur yang menarik. Dia adalah sosok yang telah, yang sangat memanfaatkan perlindungan besar yang ia dapatkan di tingkat pemerintahan di Bolivia. Maksud saya benar-benar menteri-menteri yang telah melindunginya. Dan yang memanfaatkan keputusan buruk Evo Morales, seingat saya pada tahun 2019, untuk mengusir DEA dari negara itu. Tidak heran presiden baru mengizinkan DEA kembali ke Bolivia, dan secara ajaib dalam beberapa bulan Marce ditangkap. Kalian bisa lihat sendiri, kebetulan atau tidak. Perlindungan politik sudah hilang. DEA bekerja dengan baik di wilayah tersebut. Dan memang Marce langsung ditangkap dengan cepat. Dia sudah dibekuk, dikirim ke penjara Amerika Serikat. Dia sudah menjadi semacam mitos yang tak tertangkap di Amerika Selatan. Sebenarnya keadaannya tidak persis seperti itu. PSS jauh lebih rumit. Karena kita sedang membicarakan sebuah organisasi yang tidak hanya sangat luas, dibangun dan didirikan berdasarkan sebuah anggaran dasar yang harus dipatuhi oleh para anggotanya, tetapi juga oleh para rekan-rekannya. Karena kalau tidak, ada risiko. Risiko untuk diadili di apa yang disebut sebagai tribunal kriminal. PSS memiliki sebuah organisasi yang sebagian besar meniru organisasi negara itu sendiri. Jadi misalnya, Mereka juga sedikit terinspirasi oleh mafia kita. Mereka tetap membuatmu bersumpah dan sebagainya. Tapi mereka punya aturan begitu. baik, saya akan menjawabmu. Saya akan menjawab karena tentang topik-topik ini saya sudah banyak menulis di blog saya latinamericano.org. PSS pada dasarnya telah menggantikan ikatan darah yang ada dalam organisasi kriminal Italia dengan ikatan antara irmaus, antara saudara, yang didasarkan pada anggaran dasar. Anggaran dasar adalah konstitusi PSS. Itu adalah Magna Carta PSS. Jadi, statuta dibagi menjadi beberapa poin, dan poin-poin itu harus benar-benar dipatuhi. Jika tidak, maka bisa saja berisiko menghadapi proses di pengadilan internal kelompok kriminal, dan proses tersebut bahkan bisa berakhir dengan hukuman mati. Francesco, Kamu tadi bicara tentang pembunuhan, benar seperti yang kamu katakan. Organisasi kriminal ini sangat tahu kapan mereka bergerak di wilayah yang bukan wilayah mereka sendiri. Jadi wilayah korupsi, impunitas, di mana keadilan datang terlambat atau bahkan tidak datang sama sekali.
Bisa dibilang mereka berpikir dua kali sebelum menarik pelatuk. Tapi beberapa tahun lalu, kamu dan aku pernah membahas sebuah kasus yang cukup menggemparkan daerah ini. Kamu masih ingat? Marcelo Pecci, Jaksa Agung Paraguay, dibunuh saat bulan madu di Cartagena de Indias, Kolombia. Dan kalau tidak salah, di antara berbagai dugaan yang muncul saat itu, memang ada isu bahwa hal itu benar-benar terjadi. Mungkin saya tidak tahu apakah ini untuk pertama kalinya, tapi kemungkinan ini adalah salah satu dari sedikit kali di mana kita benar-benar menyadarinya. Adanya kerjasama antara beberapa kelompok kriminal untuk melakukan pembunuhan terhadap jaksa ini, yang sedikit banyak mengingatkan kita pada para penegak hukum di garis depan di negara kita. Ya, benar. Kamu menyebutkan seseorang yang sangat saya hormati karena tentang Marcelo Pecci, saya pernah menulis beberapa artikel yang memuji apa yang telah dia lakukan. Marcelo Pecci sayangnya adalah seorang jaksa yang dibiarkan berjuang sendiri dan dikelilingi oleh lingkungan, yaitu Kejaksaan Paraguay yang sangat korup. Jadi Marcelo Pecci adalah sasaran bergerak, masih hidup, dan sayangnya dia dibunuh. Sebenarnya terkait Marcelo Pecci belum ada, bisa dibilang belum ada teori kuat mengenai siapa dalangnya. Jadi Marcelo Pecci mungkin merasa aman. Menurut saya, berdasarkan pengetahuan saya tentang kasus Pecci, saya akan bilang bahwa itu adalah bisa dibilang keputusan bersama dari berbagai organisasi kriminal. Mengingat dan mempertimbangkan bahwa dia dihabisi di daerah di mana PSC tidak memiliki kehadiran. Dia dihabisi di daerah di mana juga. Misalnya seorang Sebastian Marseille yang pernah disebut sebagai kemungkinan dalang pembunuhan itu tidak punya, entah di sini, sama sekali tidak punya kehadiran, baik di Kolombia. Jadi pasti ada koordinasi lintas negara di antara berbagai pihak, berbagai organisasi yang telah menyetujui pembunuhan Marcelo Pecci. Saya ingin mengatakan sesuatu, karena masalah Marcelo Pecci ini benar-benar membuat saya kesal. Marcelo Pecci menjadi terkenal karena dia satu-satunya orang di Paraguay yang benar-benar menjalankan pekerjaannya. Itu yang bisa kita katakan. Maksudnya, dia satu-satunya jaksa yang berani menentang perdagangan Marseille, perdagangan PSC, dan perdagangan beberapa keluarga kriminal Paraguay. Dan sayangnya dia pun mengalami nasib seperti itu. Tapi Marcelo Pecci mengalami nasib seperti itu karena dia dibiarkan sendirian. Diego, jelaskan juga grafik-grafik itu kalau ada. Karena kalian menganggap kami sudah tahu, padahal saya ingin. Karena kita langsung membahas Marcelo Pecci, tapi juga untuk memberikan sedikit konteks dan agar orang paham bahwa kadang-kadang ini benar-benar seperti film. Jadi Marcelo Pecci dibunuh pada 10 Mei 2022 di Kolombia, tapi bukan di sembarang tempat di Kolombia, melainkan di Cartagena de Indias, yang merupakan salah satu tempat wisata paling populer di Kolombia. Dia sedang berbulan madu di Pulau Baru. Jadi itu adalah daerah paling wisata di Kolombia. Para pembunuh bayaran datang dengan jet ski ke pantai tempat dia berada. Mereka datang dengan jet ski sewaan, menembaknya dari belakang di kepala kalau tidak salah. Lalu mereka pergi. Kemudian penyelidikan di Italia kami pernah melihat hal-hal serupa. Mereka mencuba menyerang lawan di rumah pantai. Itu adalah sebuah perahu yang pergi ke sana. Mereka meninggalkan bom dengan penyelam. Ini adalah hal-hal yang juga pernah kami lihat di Italia sebagai teknik. Tapi maksudnya mereka merujuk pada Percobaan serangan yang gagal terhadap Falcone di Adaura ya? Seseorang memberi mereka petunjuk. Grafik ini apa? Jumlah anggota kurang lebih per wilayah. Itu seperti sebuah pasukan pada dasarnya. Iya, tapi sepertinya ini agak lama, tapi iya. Ada pertanyaan yang sangat bagus menurut saya untuk Francesco. Apakah ada mitopoetika formal di PCC? Dari mana mereka mendapatkan inspirasinya?
Kamu tadi bicara tentang Franza Lanza atau aturan internal, tapi apakah ada mitos-mitos pendiri seperti para pemimpin yang melakukan sesuatu? Saya kasih contoh, Corleonesi, mitos yang berasal dari beberapa Fidani, yang dalam bahasa setempat artinya, pada dasarnya, petani kan? Mereka menyebutnya perinceritati, orang-orang yang sepatunya selalu kotor oleh lumpur dari sebuah desa kecil, Corleone. Mereka perlahan-lahan pada dasarnya menyingkirkan para petinggi dan akhirnya menjadi pemimpin sendiri sampai akhirnya menjadi mafia Corleonesi yang terkenal itu. Tapi mereka berasal dari kelompok kecil pada awalnya. Kamu tadi bicara tentang 8 orang ini kan, yang saling mengenal di penjara. Tapi dari latar belakang apa para Corleonesi ini? Maksudku, kenapa mereka bisa sampai di sana? Jadi latar belakang mereka sangat beragam. Ada pembunuh, ada perampok bank, ada juga berbagai jenis kriminal. Sebagai contoh, salah satu pendirinya, Galileo, adalah orang yang sangat-sangat kejam, sehingga dia pernah melakukan pembunuhan sadis bahkan di dalam penjara tempat dia dipenjara. Namun PSS lahir sebagai persaudaraan kriminal. Ya, secara aturan memang begitu, tapi sangat didasarkan pada gagasan parisida. Maksudnya, yang sekarang jadi... Maaf, ini agak mengingatkan pada geng Maliana. Dalam arti itu, semacam aliansi dalam tanda kutip di antara pihak-pihak yang setara. Meskipun sebenarnya tidak benar, karena selalu ada yang lebih berkuasa. Tapi ada satu yang lebih penting, seorang pengatur otak di balik semua itu. Jadi di sini ada sedikit, ini harus disesuaikan dengan realitas Brazil. Orang nomor 1 di PSS adalah Marco William Camacho. Dikenal sebagai Marco William Herbas Camacho, dikenal sebagai Marcola. Sekarang Marcola ditahan di penjara federal dan dia sudah ditahan kalau saya tidak salah ingat sejak tahun 1996. Jadi PSS memiliki struktur seperti piramida. Ada Sintonia 14 dan kemudian ada banyak sintonia lain yang bertanggung jawab atas setiap fungsi yang dijalankan oleh anggota di dalam organisasi. Jadi, misalnya ada Sintonia Automats, yang disebut juga Sintonia Tomat, saya tidak tahu kenapa disebut begitu, yang merupakan sintonia yang menangani perdagangan narkoba internasional. Para kepala sintonia ini, atau setidaknya beberapa dari mereka, sudah ditahan selama puluhan tahun. Jadi, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah para tahanan ini pasti pada waktu yang sangat-sangat lama lalu telah meninggalkan pedoman bagi mereka yang masih bebas dan harus menjalankan organisasi. Dan bagaimana dengan kelompok-kelompok ini? Jadi, ini adalah Comando Vermelho, organisasi kriminal terbesar kedua di Brazil, tapi punya sejarah yang berbeda. Maksud saya, tidak sepenuhnya berbeda. Comando Vermelho juga lahir di penjara Ilha Grande di Rio de Janeiro. Jadi, ada cerita yang mengatakan bahwa Comando Vermelho lahir dari gabungan narapidana politik dengan narapidana umum pada tahun 79. Teman saya, Fabio Samu, menulis sebuah buku yang sangat bagus berjudul Asal-Usul Faksi Kriminal, Comando Vermelho dan Terceiro Comando. Sebuah buku tahun 2025 di mana dengan bukti-bukti dia membantah gagasan ini. Sebenarnya Comando Vermelho lahir kira-kira pada pertengahan tahun 70-an. Ya, silakan Diego. Tidak. Vermelho yang artinya merah dalam bahasa Italia. Mari kita sebutkan karena kita sering menganggap vermilio begitu saja. Ah ya, omong-omong ya, maaf, Komando Merah. Kita menganggap semua orang berbicara bahasa Portugis. Tidak, tapi Komando Merah jadi dari situ tahanan politik. Jadi tapi tidak. Tapi gabungan antara tahanan politik dan tahanan kriminal biasa sebenarnya Fabio Samu menunjukkan bahwa itu tidak pernah ada. Karena pada tahun 74 di penjara Ilha Grande yang berarti pulau besar sudah tidak ada lagi tahanan politik. Selama mereka masih ada justru terjadi bentrokan hebat antara tahanan politik dan tahanan kriminal biasa.
Bagaimanapun juga, ciri khas dari para pemimpin, baik dari Komando Vermelho maupun PSS, adalah keberadaan para perampok bank di tingkat tertinggi organisasi. Markola misalnya pernah menjadi orang nomor 1 di PSS, dan dia adalah salah satu perampok bank paling cerdas di masanya. Dan karena perampokan bank, dia dijatuhi hukuman penjara selama puluhan tahun. Di dalam penjara, dia menjadi sosok penting bagi PSS. Setelah itu, pada tahun 2002, dia menyingkirkan berkat bantuan dari yang lain juga. ad altri eh, eh, Dari PSS yang sedang naik daun, dia menyingkirkan garda lama PSS dan naik ke tampuk kekuasaan. Saat ini, Markola adalah orang nomor 1 yang diakui di PSS. Dia tidak ada di daftar buronan karena dia sudah di penjara. Hal yang menarik dan kontradiktif seperti biasa di Brazil, karena kamu bilang, Markola adalah nomor 1, oke, kita tangkap Markola. Tidak, Markola sudah dipenjara. Dan dia dipenjara, bahkan mungkin justru sudah 30 tahun dia dipenjara. Ngomongin soal film, Mirko, saya juga menyarankan serial El Marginal, serial Argentina yang sangat bagus. Saya tidak tahu apakah bisa ditemukan di Netflix Italia, tapi sangat menarik. Yang memang membahas tentang penjara, karena seperti yang kita lihat sekarang dari grafiknya dan seperti yang diceritakan juga oleh Francesco, PSS memang lahir dari penjara, dan penjara-penjara di Amerika Latin secara umum adalah tempat-tempat benar-benar seperti lingkaran neraka. Sekarang saya tidak ingin membuat perbandingan karena saya bukan siapa-siapa untuk menceritakan apakah penjara-penjara itu lebih buruk atau lebih baik daripada penjara di Italia. Kita tahu bahwa di Italia pasti tidak. Kita juga tahu bahwa di Italia ada kondisi penjara yang tidak manusiawi yang seharusnya ditangani negara. Namun kita sedang membicarakan tingkat yang benar-benar berbeda, yaitu tingkat yang sama sekali tidak bisa dibayangkan. Dan kemudian hanya satu hal terkait pertanyaan yang diajukan sebelumnya tentang mitopoetika, sesuatu seperti itu, pertanyaannya sangat bagus. Di situ saya langsung teringat pada Meksiko. Karena seperti yang kita tahu, bagi budaya narkoba Meksiko, Santa Muerte, justru karena di Meksiko kematian sangat penting. Memiliki semacam poetika dan narasi tersendiri. Mereka memberinya penghormatan. Seperti jika kita ingat kelompok-kelompok tertentu seperti mafia di Italia, memiliki pemujaan yang berlebihan terhadap perawan Maria, dan unsur-unsur kesakalan Kristen. Jadi ada unsur-unsur yang sangat mirip. Lalu dalam budaya narkoba Meksiko, bahkan kuburan pun memiliki seluruh peran utama. Jadi ada berbagai unsur. Narco Corrido itu adalah balada yang menceritakan kisah para bandar narkoba yang paling terkenal. Ketika Mencio, dia tidak ditangkap, dia ditemukan, dihadapi, lalu dibunuh. Beberapa minggu yang lalu, dalam sebuah operasi yang dilakukan berdasarkan intelijen Amerika Serikat, Mencio baru saja meninggal beberapa jam, dan sudah ada sebuah narko corrido tentang Mencio dan kematiannya yang heroik. Jadi memang ada budaya yang bergerak di balik semua ini. Ini bukan hanya mitopoetika, tapi memang ada budaya yang juga menjadi salah satu elemen paling sulit untuk diubah jika kita melihat generasi muda. Jadi ini juga merupakan elemen yang sulit dari sudut pandang pendidikan untuk dilawan agar generasi muda tidak menuju ke arah seperti itu. Jalan, tapi terutama menuju narasi seperti itu, menuju masa depan yang seperti itu. Tapi sebentar, tunggu ya Francesco, saya ingin tahu apa ini. Cerita tentang jalur air ini. Tentang kokain. Ya, jalur sungai kokain adalah, maksud saya sampai sekarang masih menjadi jalur air yang menghubungkan jalur air di Sungai Parana, yang dari Sungai Parana kemudian sampai ke pelabuhan-pelabuhan di Argentina atau pelabuhan sungai di Paraguay.
Dan dari sana, narkoba dikirim ke Eropa. Saya ingat sampai sekitar tahun 2020 sampai 2021, Sebastian Marseille sendiri dijuluki sebagai penguasa jalur air kokain. Dalam gambar ini, elemen penting lainnya adalah Chaco Paraguay yang sangat luas. Saya hampir saja bilang, Francesco, kamu sudah mendahului saya. Saya hampir saja mengatakannya. Dan kita kembali lagi ke pembahasan tentang wilayah-wilayah luas yang terlantar di Amerika Latin. Dan Chaco Paraguay misalnya adalah salah satunya. Jadi 250.000 km persegi kita sadar. 250.000 km persegi kira-kira 60% dari seluruh wilayah Paraguay. Wilayah itu tidak bisa dikendalikan. Mustahil. Dan inilah yang dimaksud. Chaco Paraguay itu tidak bisa dikendalikan. Begitu juga dengan sebagian besar wilayah Brazil. Tapi coba kita pikirkan seluruh jaringan sungai di dalam Amazon. Maksud saya ketika saya tinggal di Belém do Pará selama sebulan, sungai Guama yang merupakan sungai di Belém itu benar-benar seperti laut. Padahal itu hanya anak sungai dari sungai Amazon. Tapi itu seperti laut. Kamu bangun pagi-pagi di teras, melihat sungai Guama, dan kamu bilang, ya ampun, ini benar-benar seperti lautan, bukan sungai. Aku paham sekarang. Ini bahkan bukan Laut Tirrenia atau Laut Mediterania, entah itu apa. Jadi memang ada masalah seperti ini. Banyak wilayah perbatasan, banyak daerah pedalaman di negara seperti Brazil dan Paraguay, pada dasarnya tidak bisa dikendalikan. Banyak jalur sungai. Sebenarnya di sini kita punya segalanya. Misalnya, ada masalah di Amazon tentang penduduk asli yang pada dasarnya dipaksa oleh organisasi kriminal untuk terlibat dalam jaringan yang berkaitan dengan narkotika. Francesco, selain itu ada satu kata kunci yang belum kita sebutkan, yaitu perbatasan. Perbatasan di Amerika Latin, khususnya di Amerika Selatan, sangat bocor dan mustahil untuk dikendalikan, perbatasan antar negara. Baik karena luasnya maupun karena unsur-unsur alam yang membentuknya. Perbatasan itu mustahil untuk dikendalikan. Saya ingat seperti anekdot yang saya ceritakan tadi, saya menjalani tahun pertama saya di Amerika Latin. Saya pernah berada di perbatasan antara Ekuador dan Kolombia, di mana Front 48 dari FARC beroperasi dan ada beberapa kelompok lain. Ada sebuah operasi yang sangat terkenal yang dilakukan untuk membunuh Raul Reyes, salah satu pemimpin FARC di Ekuador. Dan tentara Kolombia melintasi perbatasan, sementara kelompok-kelompok kriminal menggunakan perbatasan itu seolah-olah itu adalah wilayah mereka sendiri. Jadi kita memikirkan perbatasan antara Kolombia dan Venezuela, Trochas yang terkenal, perbatasan Amazon antara Peru, Kolombia, Ekuador, seluruh perbatasan Brazil. Jadi bagi kelompok-kelompok kriminal ini, mereka sangat diuntungkan dengan kondisi tanpa batas seperti ini, yaitu ketidakmampuan untuk mengontrol wilayah-wilayah yang sangat luas dan tidak bisa ditembus ini. Selain itu, salah satu elemen yang memang melalui intelijen Amerika Serikat dengan DEA bisa ditemukan, tanpa intelijen Amerika Serikat sangat sulit untuk ditemukan. Itu adalah landasan pacu tersembunyi yang terkenal di Amazon yang memang sudah digunakan. Benar, maksudnya tanpa kerja satelit, tanpa intelijen yang bisa bekerja pada level seperti ini, kamu tidak akan menemukannya. Landasan pacu yang sangat kecil ini untuk pesawat-pesawat kecil yang harus mengangkut narkoba sangatlah sulit. Juga karena misalnya dulu, beberapa tahun yang lalu, saya berbicara dengan seseorang yang sangat dekat dengan PSS. Pamannya memiliki sebuah fazenda di Mato Grosso di wilayah tengah barat Brazil. Dan pada dasarnya, paman di fazenda ini dia memiliki sebuah area kecil, sebuah ruang kecil yang telah dijadikan landasan pacu
khusus untuk pesawat-pesawat Cessna yang membawa kokain milik PSS. Tapi maksud saya, ini benar-benar sudah di level seperti itu. Kalau di sini kamu punya garasi untuk menaruh mobil, mereka di sana punya landasan pacu kecil yang menempel di fazenda mereka. Jadi seringkali kita bicara tentang hektar-hektar vegetasi, seringkali misalnya itu tertutup. Banyak dari pesawat Cessna ini, seperti yang juga dilaporkan dalam buku-buku Alan di Abreu, mendarat di tengah-tengah ladang. Jadi benar-benar mendarat di tengah-tengah. Tidak ada, yang penting jangan sampai kehilangan muatan. Lalu bagaimana dengan pendaratannya? Ya, benar begitu. Benar. Exato. Mirko, ada pertanyaan yang menurut saya sangat menarik. Saya tidak tahu apakah kita ingin membahasnya, tapi menurut saya kita bisa membahas sedikit tentang konsumsi dalam negeri di Brazil, atau apakah lebih banyak untuk ekspor. Saya pernah tinggal di Brasil, tidak selama Francesco, saya tinggal di Sao Paulo. Di Sao Paulo ada Cracolândia, jadi kita tahu memang ada konsumsi di sana. Tapi tentu saja saya mengatakannya dengan sangat sederhana, seperti yang dijelaskan dengan baik oleh Francesco. Produk yang mahal itu diekspor. Produk yang dikonsumsi di dalam negeri adalah sisa. Dan memang terlihat juga akibat dari produk yang dikonsumsi di dalam negeri. Produk mahal yang bisa dijual di Amerika Serikat atau yang bisa dijual di Eropa Dan dibayar dengan dengan euro dan dengan dolar. Dan dengan dolar itu diekspor, sedangkan yang dibayar dengan rial tetap di dalam negeri. Pada dasarnya begitu. Lalu itu barang buangan atau bukan, Francesco? Ya, benar sekali. Begitu keadaannya, Francesco. Mereka memproduksinya di sana, tapi yang sampai ke kamu justru barang yang paling jelek. Katakanlah begitu, narkoba yang paling bagus. Mari kita sebut begitu. Itu dikirim ke pasar luar negeri, kecuali sebagian kecil yang tentunya tetap untuk pasar dalam negeri. Untuk mereka yang mampu membelinya, Untuk kalangan elit tentu saja. elit. Jadi, menjawab pertanyaannya ya, Brasil adalah pusat transit perdagangan kokain dari bagian timur Amerika Selatan menuju Eropa. Tapi bukan hanya itu, karena saat ini sedang dibangun. Saya sudah banyak menulis tentang masalah ini di blog saya. Bahkan tahun lalu, saya juga melakukan wawancara untuk sebuah surat kabar Brasil. Sudah dibangun selama bertahun-tahun rute bioceanik. Rute bioceanik ini pada dasarnya akan menghubungkan Samudra Atlantik, pesisir Atlantik ke pesisir Pasifik. Sekarang ada fakta yang menurut saya cukup serius. Maksud saya serius. Ini adalah efek samping yang cukup serius. Sebagian dari rute bioceanik ini melewati wilayah kekuasaan PSE. Karena melewati Santos. Dimulai dari Santos sampai di Mato Grosso do Sul, lalu ke wilayah tengah barat Brazil, dan kemudian menuju ke Chili sampai ke pelabuhan Iquique dan Antofagasta. Perkiraan saya PSS akan menggunakan rute ini untuk membawa zat narkotika ke sana, yaitu mengirimkannya dari pantai Pasifik dan membawanya ke Oseania dan Timur Jauh. Ini adalah dugaan saya karena mereka memiliki organisasi yang mampu menangani semua ini. Dan kemudian ada hal lain yang perlu dikatakan, Chili tidak memiliki organisasi kriminal lokal yang signifikan. Terutama di Australia, di mana juga ada daya beli yang besar. Tentang konsumsi dalam negeri, saya ingin mengatakan sesuatu. Juga karena sekarang rata-rata yang sampai ke PSS adalah Tiongkok. Itu dari Brasil ke Australia, melewati Atlantik. Artinya kemudian dijual di Australia menurut data tahun 2021 sekitar $60.000 per kilo. Jadi itu sangat mahal. Pertanyaan Francesco, apakah kamu punya perkiraan berapa nilai seluruh mega perdagangan ini dari Amerika Selatan? Seluruh Amerika? Saya tadi mau bilang, apakah kamu punya?
Angkanya adalah Dalam angka besar kita sedang bicara tentang apa? Ratusan juta. miliar atau ratusan. Miliar. ini gila teman-teman. Kita ada di sekitar 90.000. Saya akan memberi kalian sebuah angka yang tahun lalu diberikan kepada saya oleh seorang anggota PSC, yang saat itu adalah Februari 2025. Dia bilang kepada saya harga di Eropa adalah 24.000 euro per kilo. Saya tahu bahwa sejak saat itu hingga hari ini, saya tahu dari sumber lain yang langsung terkait dengan tokoh-tokoh PSC, di Bolivia, saya dengar harganya turun menjadi 14.000 euro per kilo dalam beberapa bulan terakhir. Jadi, memang tidak kebetulan, seperti yang saya tulis di blog saya di Latino Americano, salah satu artikel kedua terakhir yang saya tulis berdasarkan sumber yang memberikan saya informasi. Tampaknya sekarang juga ada kelompok-kelompok asal Maroko yang mulai terlibat dalam perdagangan kokain. Karena harganya menguntungkan bagi mereka. Sampai-sampai mereka bisa dibilang meninggalkan hasis yang dulu paling banyak mereka perdagangkan dan beralih ke yang satu ini. Tapi saya tidak bicara soal harga setelah dioplos, Francesco. Saya bicara soal perdagangannya sendiri, besarnya perdagangannya. Angka yang saya punya di tingkat regional, bukan khusus PSC, jadi bisa dibilang mencakup semua kelompok. Kita tidak sedang membicarakan angka yang lebih besar dari PDB negara seperti Ekuador. Kita bicara tentang 90 miliar dolar per tahun. Kita sedang membicarakan angka-angka yang sangat fantastis, yang benar-benar menggerakkan. Satu, tapi saya tidak tahu apakah kamu sudah punya... Saya sudah mengirimkan sebuah slide yang juga menunjukkan kemana semua uang ini pergi. Karena uang ini juga melewati seluruh rantai produksi. Tentang korupsi, semua suap yang harus diberikan, senjata yang harus dibeli, benar. Jadi memang ada. Slide-nya jelaskan. Jadi pertama-tama kita harus berpikir bahwa untuk sistem yang begitu kompleks seperti yang dijelaskan oleh Francesco, kita tetap hanya di Brasil. Kita menyadari berapa banyak hakim, polisi, pusat kesehatan, misalnya pegawai, perusahaan yang harus dibuat, bankir, geng kriminal kecil lainnya yang bekerja. Yang bagaimanapun juga, menurutmu, jalur-jalurnya harus dibuat. Ada seluruh ekosistem kerja yang sangat besar, sebuah negara bayangan yang bergerak di bawah kartel-kartel ini. Sekarang kita mulai dari gambaran yang dikatakan oleh Francesco, 8 orang di penjara. Sekarang kalian harus membayangkan sebuah holding besar, yaitu sebuah korporasi besar yang mempekerjakan ribuan orang. Seolah-olah itu benar-benar seperti sebuah negara bayangan. Jadi semua yang kalian lihat di sini adalah sebuah organisasi utama yang kemudian memiliki organisasi-organisasi afiliasi lain di negara yang sama atau di negara lain. Yang tetap harus dibayar, yang mengerjakan sebagian pekerjaan, lalu ada seluruh bagian logistik, infrastruktur, dan kemudian ada seluruh bagian korupsi. Dan gaji yang harus diberikan kepada semua orang yang bekerja untuk negara, tetapi sebenarnya mereka punya dua pekerjaan, yaitu juga bekerja untuk organisasi kriminal ini. Saya beri contoh, anggota Korps Keamanan dan Polisi. Jadi mereka juga membayar petugas penjara, membayar militer. Para bankir, kalau kalian pernah menonton Scarface, mereka mengambil 10% untuk memasukkan uang ke bank untuk mencucinya. Tentu saja, sekarang ini lebih ke perusahaan fiktif. Nah, geng kriminal itu, menariknya, geng kriminal itu setara dengan para bankir. Saya cukup suka hal ini. Lalu ada satu hal, Mirko, yang penting untuk dikatakan. Kita sedang membicarakan kelompok-kelompok kriminal ini. Hanya membicarakan perdagangan narkoba saja. Tapi sekarang di PSS Francesco Sempre, kita juga harus menyadari bahwa kelompok-kelompok kriminal ini telah sangat mendiversifikasi operasi mereka. Jadi kita juga berbicara tentang perdagangan, elemen lain seperti bahan bakar, tergantung negaranya, perdagangan manusia, migrasi. Ya, dalam beberapa tahun terakhir di wilayah ini benar-benar meledak.
Dan ini telah menciptakan serangkaian jalur di mana mafia, terutama yang terkait dengan organisasi kriminal ini, beroperasi dengan sangat menguntungkan. Dan kemudian pengendalian wilayah yang tergantung pada negaranya menghadapi hambatan berupa kehadiran atau masyarakat adat yang kemudian menderita kekerasan tanpa pandang bulu dari kelompok-kelompok ini masih karena masalah impunitas atau komunitas keturunan Afrika. Dalam kasus ini, saya baru saja menerbitkan sebuah wawancara beberapa hari yang lalu dengan salah satu perwakilan politik paling penting dari komunitas Quilombola di Brazil, Selma de Aldina, yang tepatnya menceritakan dalam wawancara tentang pembunuhan Mai Bernardeschi telah ada proses pengadilan pada 14 April. Baik pelaku maupun dalangnya telah dijatuhi hukuman. Karena Quilombola, yaitu mereka yang merupakan keturunan orang-orang yang diperbudak dan dibawa dari Afrika. Ada sekitar 9.000 komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Brasil, terutama di daerah pedesaan. Mereka lah yang membela wilayah tersebut, wilayah yang seringkali sangat dibutuhkan oleh organisasi kriminal ini. Untuk berbagai alasan, bisa jadi sebagai jalur perlintasan, atau untuk mendirikan perusahaan kedok sehingga bisa melakukan pencucian uang. Jadi semua ini menurut saya adalah tentang kekerasan terhadap wilayah yang tingkatnya seperti mafia gurita. Jadi ini bukan hanya soal narkotika, tetapi juga tentang kehadiran di suatu wilayah apapun yang menghasilkan uang. Pertanyaan untuk Francesco, bisakah kamu jelaskan bagaimana kamu bisa mendapatkan kontak dan sumber ini tanpa mendapat konsekuensi? Dan kedua, kenapa mereka harus berbicara dengan jurnalis atau peneliti dan mengungkapkan diri mereka? Saya banyak bekerja melalui jejaring sosial, jadi saya mengidentifikasi orang-orang yang bisa menjadi sumber yang menarik. Atau saya mengidentifikasi orang-orang yang bisa menjadi kontak untuk mendapatkan sumber yang menarik. Lalu ada satu hal lagi, keunikan dari PSS adalah bahwa PSS sangat suka pamer sebagai sebuah organisasi. Jadi mereka suka, ini dikatakan oleh seorang teman saya bertahun-tahun lalu yang juga menulis tentang PSS, mereka suka jika orang membicarakan tentang mereka. Dan memang ketika saya memasang, pokoknya ada satu artikel tentang PSS yang saya pasang sampulnya di Instagram. Dan itu semua seluruh rangkaian subtitle. Sebagai contoh, jika kalian pernah menonton film Kota Para Malaikat, ada kisah tentang seorang pemuda yang kemudian menjadi fotografer. Pada suatu saat, dia berada di tengah jalan. Ada seluruh geng di sana. Mereka melihat dia membawa kamera dan semuanya langsung berpose. Dan dia mengambil foto-foto luar biasa, semacam scoop. Namun, seperti yang dikatakan oleh Kon Uduku, kesombongan mendahului kejatuhan. Karena menurut saya, mereka jadi berlebihan. Jadi saat ini mereka merasa tidak terkalahkan. Mereka suka berbicara, mereka suka memberitahumu banyak hal. Tapi ada juga yang bilang ke saya sampai titik tertentu, lalu bilang, mulai sekarang saya tidak bisa memberitahumu apa-apa lagi. Karena kalau tidak, saya akan mencelakakan diri saya sendiri. Karena nanti mungkin kamu akan mempublikasikan hal-hal tertentu. Atau saya diminta untuk tidak mempublikasikan informasi tertentu. Saya tidak mempublikasikannya, selesai sampai di situ dan saya menyimpan sumbernya selama masih bisa. Lalu selain kontak-kontak ini, tentu saja saya juga berbicara dengan rekan-rekan jurnalis Brazil, dengan teman-teman polisi Brazil, dengan teman-teman jaksa Brazil. Jadi dari situ kemudian muncul seluruh gambaran, katakanlah muncul informasi, muncul rekonstruksi, dan sebagainya. Dan kemudian ada pembahasan bahwa pekerjaan tentang PSS adalah pekerjaan sehari-hari. Jadi, jika terjadi bahwa beberapa sumber telah ditangkap, maka mereka tidak bisa lagi digunakan sebagai sumber. Maka dicari sumber lain, dihubungi, diajak bicara, dan kemudian semuanya berjalan. Saya banyak mengadopsi cara orang Brazil yang mereka sebut jeitinho brasileiro. Jadi saya berbicara dengan penuh hormat. Saya bertanya,
Mereka sangat menghargai fakta bahwa Anda seorang peneliti, seorang dosen, Anda menulis tentang mereka, tapi Anda menulis tentang mereka dari sudut pandang analisis, bukan dari sudut pandang omong kosong. Juga karena siapa yang akan melawan mereka, tentara Bolivia? Mereka punya lebih banyak uang, lebih banyak orang, lebih banyak senjata. Sebenarnya masalahnya adalah PSS punya apa yang saya sebut sebagai tentara kriminal cadangan, seperti kata Marx, yang hampir tak terbatas. Maksudnya, PSS itu pada dasarnya berasal dari apa? Berasal dari pengucilan sosial yang sangat mendalam yang sudah lama ada di Brasil, semacam warisan dari perbudakan. Dan penjara-penjara Brasil itu, seperti yang dikatakan di Brasil, untuk pobres, pretos, dan perifericos, yaitu orang miskin, keturunan Afrika, dan orang-orang yang tinggal di pinggiran kota. Para gubernur memang mencari masalah sendiri dengan PSS dan semua organisasi kriminal Brasil. Orang Brasil, negara Brasil, institusi-institusi Brasil, semua itu adalah hasil dari berabad-abad pengucilan sosial. Ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan kepada kalian. Karena sudah terbentuk pasukan-pasukan ini, beredar begitu banyak uang, mereka juga membayar penduduk lokal agar membantu menyembunyikan mereka. Mereka melakukan, katakanlah, tipuan-tipuan. Perbaikan palsu di desa-desa agar mendapatkan sikap tutup mulut dari masyarakat. Atau kenyataannya, di tengah hutan, mereka sebenarnya tidak perlu melakukan hal-hal seperti ini. Mereka merasa semuanya milik mereka sendiri. Mereka bersembunyi. Untuk kejahatan terorganisir di Brasil lebih banyak tidak daripada iya. Maksud saya, orang-orang penting di PSS, begitu juga tokoh-tokoh terkemuka dari kejahatan terorganisir di Rio de Janeiro, di organisasi seperti Komando Vermelho dan Terceiro Komando Puro. Para bosnya sekarang tinggal di kawasan mewah. Keluarga Marcola tinggal di sebuah villa mewah di kawasan Alphaville, yang merupakan sebuah kawasan, sebuah kompleks perumahan tertutup seperti yang mereka sebut, tempat orang-orang sangat kaya tinggal. Keluarga Marcola tinggal di Alphaville. Anak laki-laki Marcola tidak bergaul di pinggiran Sao Paulo, dia bergaul di Pinheiros, yaitu di Alphaville. Kelas borjuis tinggi, kelas borjuis tertinggi di Sao Paulo. Orang-orang ini, keluarga-keluarga ini telah mencapai kenaikan status sosial yang bisa mereka capai. Sayangnya, mengingat kondisi sosial di Brasil hanya melalui jalur kejahatan terorganisir. Kedengarannya aneh, tapi memang begitu. Saya tidak tahu. Tapi kalau mereka begitu terkenal, Diego, kalau mereka begitu terkenal kan, kenapa saya misalnya baru pertama kali mendengar tentang PSS? Kalau mereka begitu ingin dikenal, bagaimana mungkin saya lebih tahu tentang Yakuza atau keluarga Gambino? Karena di Italia kita membicarakan hal ini denganmu. Kita tidak membicarakannya di saluran lain. Ini memang saluran besar, tapi kita tidak membicarakannya di saluran utama. Mereka sangat ingin dikenal, tapi dari segi perfilman mereka belum banyak diangkat ke layar, kan? Ya, astaga. Di Netflix misalnya ada serial Irmaus yang tentang PSS. Tentang PSS yang sekarang sudah tidak ada lagi. PSS pada awalnya, PSS seperti dulu. Jadi 8, masih tersisa 8. Tidak, sekarang jumlahnya sudah ribuan orang. Tapi saya tidak, jadi tidak diketahui siapa pemimpinnya. Yang diketahui adalah struktur yang membentuknya, tapi pemimpin saat ini tidak diketahui. Pemimpin saat ini diketahui. Ya, semua level kepemimpinan tertinggi PSS telah dipetakan oleh aparat keamanan Brasil. Semuanya sudah diketahui.
Sebagian besar dari orang-orang ini sudah ditahan. Mereka yang tidak ditahan, sebagian besar saat ini berada di Bolivia dan beberapa di Paraguay. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, banyak yang sebenarnya pindah dari Paraguay ke Bolivia. Diego, begini, kalau tidak kita tidak akan selesai karena kita sudah 1 jam 20 menit, jadi aku harus mempercepat. Tidak. Jadi begini, aku sebenarnya ingin memberitahumu sesuatu sebelumnya. Karena pertama-tama kita sudah bicara selama 1 jam 20 menit untuk mencoba menjelaskan sedikit detail-detail ini. Tapi di mana ada media arus utama di Italia yang memberimu 1 jam 20 menit untuk membicarakan hal ini? Tidak ada. Jadi yang terjadi adalah hal ini tidak dibicarakan karena ada kompleksitas. Saya selalu bilang, Francesco, di ruang-ruang seperti ini justru ada tanggung jawab terhadap kompleksitas itu. Tidak bisa hanya bicara asal bicara, harus berbicara, harus menjelaskan, harus membuat keterkaitan yang tepat. Jadi pengetahuan tentang ini masih sedikit. Juga karena sinematografi Brasil mungkin kurang banyak masuk, tapi seperti yang dikatakan Francesco, ada banyak sekali film Selain Tropa de Elite. yang memang membahas situasi sayangnya sangat buruk tentang bagaimana BOPE bekerja. In determinate comunidad, que no le llamamos favelas. Ya, itu adalah komunitas yang kurang beruntung. Benar, karena wawancara itu, aku sudah mengirimkan wawancara itu kepadamu di Instagram yang aku publikasikan di El País. Kenapa wawancara seperti yang aku publikasikan di El País? Di Italia aku tidak bisa mempublikasikannya karena sebelum bisa mempublikasikannya di Italia, aku harus membuat 5 artikel lagi yang menjelaskan apa itu komunitas Quilombola. Dan setelah membuat 5 artikel yang menjelaskan apa itu komunitas Quilombola, aku bisa melakukan wawancara dengan Selma de Aldina, menjelaskan apa yang terjadi. Tapi kamu ingat, Francesco, ketika itu terjadi, sayangnya juga ada pembunuhan terhadap 2 jurnalis itu. Sebenarnya satu adalah jurnalis dan yang lainnya adalah kameramen. Seorang aktivis Brazil, Dom Phillips, dan Bruno Pereira. Mungkin aku dan kamu yang menulis tentang itu dan entah berapa banyak orang lainnya. Kami mencoba untuk mendalami sedikit, tapi tidak menemukan jalan keluarnya. Karena ada begitu banyak hal yang harus dibicarakan. Jadi, Mirko, selamat karena kamu telah melakukan tugas penting untuk membicarakan hal ini. Benar, aku harus memahami. Aku suka memahami sesuatu, jadi aku bertanya. Selain nama-nama yang sudah kita ketahui, seperti El Chapo, Pablo Escobar, dan kartel Medellin, ngomong-ngomong, ada hal menarik lainnya. Saya tidak tahu apakah kalian tahu, tapi sekarang Kolombia sedang mengambil, nanti saya akan sampai ke Ekuador, karena kita berada di perbatasan Kolombia. Kolombia sedang mengambil langkah-langkah darurat untuk kuda Nil. Jadi Pablo Escobar ketika dia membuat finca terkenalnya dengan semua hewan, finca untuk anak muda, tidak, itu adalah finkanya. Saya pernah melihatnya. Kalian tahu saya pernah tinggal beberapa waktu di Kolombia. Saya melihatnya dan tidak. Tunggu, karena kita bilang seperti ini, Baba, lalu orang-orang tidak mengerti karena tidak semua orang tahu cerita tentang Pablo Escobar. Dia sampai pada titik di mana semua orang membuat kesepakatan dengan negara dan dia membangun penjaga sendiri di mana dia melakukan apa pun yang dia mau. Dia bahkan punya penjaga dari negara yang melindunginya dari orang lain. Pada tahun 1990, dengan terpilihnya Cesar Gaviria sebagai presiden, Pablo Escobar membuat kesepakatan ini dengan negara Kolombia dan dia membangun penjaranya sendiri. Dia masuk ke dalamnya sebagai tahanan. Setelah itu, pada awal Juli 1992, di penjara ini dia akan membunuh 2 orang anak buahnya sendiri dari kartel Medellin, Gerardo Chico Moncada dan Fernando Galeano. Dan setelah itu, setelah pembunuhan ganda ini, negara mencoba memindahkan Escobar ke penjara yang sebenarnya. Upaya ini gagal karena memang Escobar bersenjata lengkap di penjara ini. Dan pada 22 Juli 1992, mengingat penjara itu dibangun sendiri olehnya, dia dan karena telah meninggalkan sebagian tembok luar tanpa semen, menendang tembok itu. Dan keluarlah dia, Escobar, dan yang lainnya yang ada di dalam katedral itu.
Katedral itu dibangun karena tujuannya adalah agar tidak diekstradisi ke Amerika Serikat. Itulah kekhawatiran besar para bandar narkoba pada masa itu. Dan ada juga hal menarik lainnya, yaitu ada video saat itu. Kenapa? Ingatlah bahwa Pablo Escobar juga pernah terlibat dalam dunia sepak bola. Dia bahkan membeli sebuah tim sepak bola yang kemudian berhasil menang di tingkat regional. Dan di tim sepak bola ini, penjaga gawangnya, kalian masih ingat? Pasti semua orang tahu, itu adalah Higuita, penjaga gawang Scorpion. Jadi dia pada suatu saat Higuita adalah teman dari Pablo Escobar. Iya, benar-benar. Tapi ketika dia pergi mengunjungi Pablo di katedral, ada videonya saat dia pergi ke katedral, para jurnalis menunggunya di luar dan bertanya, "Tapi Higuita, kamu mau kemana?" "Saya mau mengunjungi patron." Mereka memang memanggilnya patron. Jadi di situ dia diskors dan dicabut haknya untuk bermain di tim nasional Kolombia. Kenapa mereka datang mengunjunginya? Bosnya, pada dasarnya, saat dia pergi mengunjungi Pablo Escobar di dalam katedral. Kolombia dalam situasi seperti ini memang luar biasa. Jangan buang waktu kita terbatas, Diego. Ekuador. Jadi Ekuador, seperti yang saya bilang tadi, Ekuador adalah negara yang sangat saya cintai, karena saya pernah tinggal di sana cukup lama, lebih dari 2 tahun, lalu saya juga beberapa kali kembali ke sana. Dan Ekuador, seperti yang dikatakan oleh Francesco, adalah sebuah negara yang memiliki yang sayangnya terjerumus ke dalam pusaran kekerasan dalam beberapa tahun terakhir. Namun untuk menjelaskannya, kita harus membicarakan Kolombia. Ini adalah sesuatu yang mungkin hanya diketahui oleh mereka yang melakukan analisis khusus tentang aspek-aspek ini. Namun, Kolombia pada tahun 2016 menyaksikan tercapainya perjanjian damai bersejarah antara FARC, Front Bersenjata Revolusioner Kolombia, yang lahir pada tahun 50-an, yang kemudian terlibat dalam perang yang sangat panjang, yang masih berlanjut hingga sekarang. Dengan kelompok-kelompok yang tidak menerima perjanjian damai, namun secara umum, FARC melakukan demobilisasi pada tahun 2016 dan perjanjian damai ini ditandatangani. Dibuatlah seluruh proses reintegrasi bagi orang-orang ini, puluhan ribu orang yang dulunya merupakan anggota FARC ke dalam masyarakat Kolombia. Dan pada suatu titik seluruh wilayah itu, Mirko, yang menjadi perbatasan antara Kolombia dan Ekuador, di mana negara Kolombia tidak ada, benar-benar tidak ada, dan terutama wilayah Putumayo, jadi wilayah ke arah kanan, di mana juga ada perbatasan dengan Peru. Wilayah-wilayah itu sangat sulit dijangkau, terutama bagian yang tadi aku bilang di sebelah kanan, wilayah Amazon. Pada dasarnya, sekarang aku katakan, pada dasarnya wilayah itu dikendalikan oleh kelompok-kelompok, oleh berbagai batalion FARC. Di wilayah itu, di Puerto Leguizamo, La Hormiga, beroperasi Front 48 dari FARC. Tepat saat aku bekerja di perbatasan, aku berada di Ekuador, di sini, di Sucumbíos. Kadang-kadang Front 31 datang, yang merupakan front disipliner, untuk mencoba membereskan keadaan sesuai aturan yang diberlakukan FARC sebagai negara bayangan. Ketika ada perjanjian damai seperti ini, pada titik tertentu, wilayah-wilayah ini, FARC mundur. Jadi tidak ada lagi keberadaan negara bayangan ini. Tapi negara tidak hadir. Maksudnya FARC mundur, tapi negara tidak hadir. Dan wilayah-wilayah ini adalah wilayah yang sangat produktif. Dari sudut pandang ladang koka, banyak orang Ekuador misalnya menyeberangi sungai-sungai. Ada Sungai San Miguel, Sungai Putumayo, itu adalah perairan dua negara. Mereka menyeberangi sungai untuk bekerja sehari-hari. Di sebelah kanan, kamu lihat dua aliran air itu, San Miguel dan satu lagi, Putumayo, di mana kamu lihat ada perahu di sana. Karena itu sungai yang bisa dilayari, di mana ada. Ini pasti sangat menarik buatmu, di mana ada perahu yang bahkan bisa menyelam, yang bahkan bisa berjalan di bawah air. Itu adalah perahu-perahu yang dibeli oleh Kolombia melalui Plan Kolombia, jadi didanai oleh Amerika Serikat untuk mempersenjatai tentara Kolombia. Saya pernah melihatnya dan saya pernah berada di dalam sebuah kano. Kamu sedang bepergian di permukaan air, dan pada suatu titik kamu melihat sesuatu datang di sungai yang bukan laut lepas. Sebuah sungai, sebuah kapal perang sebesar ini yang digunakan oleh tentara Kolombia, itu seperti film. Saya tidak ingin siapapun mengalaminya.
E ehm, Ketika FARC berhenti menguasai wilayah ini, mulai ada infiltrasi yang sangat signifikan dari organisasi-organisasi transisi. Geng-geng di Ekuador sudah ada, terutama di wilayah pesisir. Namun mereka ada dalam skala yang lebih kecil. Mereka adalah geng lokal, geng yang tidak memiliki koneksi transnasional. Terutama di wilayah Guayas, Guayaquil merupakan salah satu paling berbahaya. Ada penculikan kilat, ada penyerangan, Quito lebih sedikit. Di tempat saya tinggal, di daerah itu, selama bertahun-tahun telah terjadi penculikan, terutama terkait dengan berbagai tindakan yang saya sebutkan sebelumnya, yang juga dimanfaatkan oleh kelompok pengedar narkoba untuk mendapatkan sumber uang. Ketika kita berbicara misalnya tentang FARC, kita harus ingat bahwa dari sebuah gerakan gerilya politik yang lahir pada tahun 50-an, kemudian mereka berubah seiring waktu di Iran. Di Irlandia kan, maksudnya kemudian untuk sebuah rencana, ya. Dalam struktur yang kemudian juga menggunakan narkotika. Tidak. Pernah ada penyitaan. Sepertinya saya hanya mengerti. Hal terakhir, untuk mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, setelah terjadi kekosongan tentang FARC yang beroperasi di Ekuador dengan bernegosiasi atau langsung melakukan pekerjaan itu sendiri. Kelompok-kelompok bersenjata kecil lokal ini, geng-geng kecil lokal ini, pada suatu titik ketika FARC sudah tidak ada lagi, muncul pihak-pihak lain. Dan siapa yang datang? Kartel-kartel Meksiko yang datang, mereka sedang memperebutkan wilayah di Ekuador, mempersenjatai berbagai organisasi. Jadi perang yang kita lihat di Meksiko antara kartel Sinaloa dan Jalisco juga terjadi di sini. Nueva Generación sekarang kita punya mereka di Ekuador melalui perantara. Jadi berbagai faksi kriminal sedang berusaha menguasai wilayah, terutama pelabuhan-pelabuhan utama. Pelabuhan Guayaquil, tapi bukan hanya itu, karena ada sponsor yang mendukung kartel Sinaloa dan Jalisco Nueva Generación. Jadi ada sebuah, Perang proksi di Ekuador saat ini. jadi mereka ingin menerapkan pola yang sama di wilayah-wilayah itu, iaitu memastikan mereka memiliki kendali atas produksi dan kemudian membawanya ke atas. Yang saya perhatikan adalah sementara di sisi lain di Bolivia, peredaran narkoba mengarah ke Brazil, pelabuhan Brazil dan Argentina. Di sini justru diproduksi di Peru dan Ekuador dan semuanya diarahkan ke Meksiko. Mereka memilih pantai ini pada dasarnya. Jadi mereka sedang membawa perang mereka ke sini. Seperti yang saya katakan tadi, kartel-kartel Meksiko ingin menguasai pelabuhan-pelabuhan ini. Karena melalui pelabuhan-pelabuhan ini, mereka bisa punya jalur langsung ke Meksiko. Meksiko yang kemudian seperti yang kita tahu, tadi ada pertanyaan yang sangat menarik tentang fentanyl. Dan saya percaya Francesco Azzardo juga satu hal, penurunan harga zat itu seperti yang kita katakan tadi di Eropa, mungkin juga merupakan dampak dari ledakan fentanyl di Amerika Serikat yang kita tahu 50 kali lebih adiktif seperti yang dikatakan daripada heroin, yaitu menyebabkan ketergantungan 50 kali lebih besar daripada heroin. Berbagai unsur yang digunakan dibeli dari Tiongkok namun kemudian diproduksi untuk Meksiko. Apakah fentanyl harganya kurang lebih sama dengan kokain dalam hal persaingan? Tidak, harganya lebih murah. Jadi itu sebabnya juga membuat harganya turun, ya. Ada juga dari Harus dikatakan bahwa fentanyl produksi kokain yang berlebihan. Jadi, banyak yang masuk, banyak yang diproduksi, dan karena itu harganya juga turun. iya, juga karena kalau bicara tentang Kolombia, kelompok-kelompok yang tidak menerima perjanjian damai tahun 2016 atau yang setelah perjanjian damai tahun 2016 memutuskan untuk kembali mengangkat senjata, yang disebut sebagai kelompok pembangkang FARC. Mereka adalah kelompok-kelompok yang sangat berbeda, beroperasi di wilayah yang sangat berbeda, dan karena tidak lagi memiliki komando pusat, masing-masing harus mencari uang sendiri. Jadi seperti yang dikatakan oleh Francesco, tidak ada lagi pusat produksi tunggal, tapi semua orang berusaha memproduksi sebanyak mungkin dan menjual sebanyak mungkin. Karena pendapatan juga diperlukan untuk menguasai wilayah dan berperang melawan kelompok lain.
juga misalnya masih terus beroperasi, misalnya LN, Tentara Pembebasan Nasional bersama dengan geng-geng yang beroperasi di tingkat perkotaan, Bakrim atau geng-geng lainnya. Dan klan Del Golfo yang merupakan hal lain menguasai bagian yang sangat penting dari wilayah Kolombia. Di Kolombia, hingga hari ini kita masih berbicara tentang hampir 20.000 orang bersenjata. Di seluruh wilayah, kita berbicara tentang angka yang luar biasa. 20.000 orang bersenjata yang tersebar di wilayah tersebut, dan mereka bukan bagian dari tentara reguler. Dan kemudian misalnya No, prima di passare ada banyak orang yang pernah masuk tentara, yang pernah menjadi tentara reguler, yang pernah menjadi bagian dari tentara reguler. Menyuruh kontakmu menggunakan VPN sebelum terhubung adalah pilihan terbaik, baik untuk melindungi dirimu sendiri maupun untuk melindungi mereka. Selain itu, ada banyak sekali server di seluruh dunia, dan dengan VPN kamu juga bisa terhubung dari negara-negara yang mungkin memiliki pemblokiran. Misalnya, hal ini pernah terjadi pada Locatelli di Suriah, juga pernah terjadi pada peneliti lain di Armenia, yang harus terhubung antara Armenia dan Azerbaijan, dan satu-satunya cara untuk melakukannya, karena jika kamu terhubung ke bankmu, biasanya, dan kamu terlihat berada di tempat yang aneh seperti itu, mereka tidak akan mengizinkanmu masuk. Jika kamu menggunakan VPN, meskipun memang ada juga tempat yang memblokir VPN, tapi bisa dibilang itu adalah perlindungan tambahan. Selain itu, kalian melindungi kanal ini dan juga mendukungnya. Karena seperti yang sudah mereka katakan juga bahwa mereka meneliti hal-hal seperti ini. Tidak semua orang mengurus masalah-masalah seperti ini. Dan jika kita bisa mengurusnya, meskipun ini jelas bukan topik yang mainstream, justru karena ada sponsor. Jadi, dalam tanda kutip, kita juga bisa cuek soal jumlah penonton. Di sini ada kode QR yang bisa kalian scan, kalian akan mendapatkan diskon 60%. Dan kalian bisa menemukan tautannya di deskripsi dan di chat. Ini adalah salah satu cara untuk mendukung kalian, dan saya bisa dalam tanda kutip mengambil risiko untuk membahas topik-topik yang tidak mainstream, seperti yang kita lakukan beberapa hari lalu bersama Policieni tentang perang di Sudan. Tidak masalah kalau tidak mencapai 100.000 penayangan, tapi ini adalah topik-topik berbeda yang bisa dimasukkan ke dalam pembahasan. Juga tentang apa yang terjadi antara Meksiko, Amerika, perang yang sedang dilakukan oleh Trump. Perdagangan-perdagangan ini juga mulai menjadi masalah serius di Amerika. Zombie yang terlihat, video zombie terkenal yang saya bicarakan. Kalian lihat bagaimana kadang-kadang segala sesuatu saling berhubungan. Di sini kita sedang membicarakan tentang perdagangan narkoba Amerika Selatan, Amerika Utara, dan sebagainya. Kalian ingat saat Trump mengincar Greenland? Ya, rasanya seperti kemarin. Aku tadi juga memikirkan video itu, Mirko. Orang-orang Greenland mengejek orang Amerika. Mereka membuat video tentang orang Amerika seperti zombie. Seolah-olah berkata kalau ini budaya yang ingin kalian ekspor, itu bukan yang terbaik. Dan mereka merujuk pada zombie akibat fentanyl. Jadi kalian lihat bagaimana semuanya adalah rantai pengaruh yang tidak bisa kalian atau saya ekspor. Mirko, bolehkah saya juga mengambil waktu sebentar untuk mengingatkan saya tidak bisa melakukan iklan sponsor. Karena ada sponsor, saya tidak bisa mengiklankan hal-hal lain. Tidak. Maksud saya tidak. Saya hanya bicara tentang Instagram saja. Di Instagram saya mau. Ya, tentu saja. Saya hanya bilang kalau kalian mau informasi lebih tentang ini, kalau kalian mau mengikuti saya senang. Karena di media sosial kita coba angkat topik-topik seperti ini. Dan kalian tahu sendiri, di Italia itu tidak terlalu mudah. Kalian bisa mengikuti saya kalau mau di Instagram, juga supaya saya bisa menjawab pertanyaan lain secara pribadi. Kalau kalian punya, kalian bisa menulis ke saya. Mirko yang baik nanti akan membagikan linknya di kolom komentar. Jadi kalau kalian mau, kalian bisa mengikuti saya. Dan tidak lain adalah infografis ELN. Dan sekarang kita mulai. Ini yang terakhir banget, satu hal tentang Kolombia, karena menarik apa yang terjadi secara historis di Kolombia. Karena kita mulai dari kartel yang sangat kuat berakar di lingkungan perkotaan. Jadi Medellin, Cali, lalu yang terakhir Norte del Valle. Dan saya tidak salah, tolong koreksi saya Diego, dalam beberapa dekade terakhir terjadi semacam ruralisasi kejahatan terorganisir yang terkait dengan narkotika.
Ya, Kolombia terus berkembang karena sekarang kita punya seorang presiden, Petro, yang sebentar lagi akan selesai masa jabatannya. Dia adalah seorang presiden. Tahun ini pemilu, jadi ini adalah pertama kalinya dalam 200 tahun pihak kiri memerintah. Kolombia didirikan pada tahun 1821 ini adalah republik yang lebih tua daripada Republik Italia. Pertama kalinya kami punya presiden seperti ini. Kalau kalian lupa, tapi tahun pertama dia hanya sibuk membuat pidato di tingkat internasional. Di PBB dia tampil dengan mengatakan bahwa kita sudah kalah dalam perang melawan narkoba dan karena itu pendekatannya harus diubah. Jadi dia mulai melontarkan ide tentang perdamaian total, yang berarti perdamaian total. Dia tidak hanya berbicara tentang kelompok-kelompok bersejarah seperti LN, tapi juga tentang geng-geng bersenjata seperti Clan del Golfo atau yang lainnya. Jadi ada serangkaian tarik ulur, titik-titik pertemuan, tapi terutama titik-titik bentrokan dengan kelompok-kelompok ini. Dan mengenai aspek ruralisasi, di sini ada perbedaan yang penting. Francesco, kamu sudah mempelajarinya dengan sangat baik. Kartel-kartel seperti kartel Cali, seperti kartel Medellin, secara khusus terikat pada kota-kota tertentu. Aku sudah mengirimkan 3 slide kepadamu, Mirko, tentang Cali, Bogota, dan aku lupa satu kota lainnya. Di situ kita bisa melihat bahwa di tingkat perkotaan ada perbedaan penting antara geng-geng yang menguasai berbagai wilayah. Namun ketika kita berbicara tentang negara secara umum, kita sedang membicarakan kelompok seperti LN yang secara historis berkembang di daerah-daerah yang paling sulit dijangkau, justru karena tentara tidak mampu menangkap mereka. Pada saat FARC menandatangani perjanjian damai, LN berusaha untuk mengambil alih. LN adalah kelompok gerilya yang jumlahnya lebih kecil dibandingkan FARC. Mereka berusaha untuk mengambil alih. Nah, ini misalnya slide ini sangat menarik karena menunjukkan kelompok mana saja yang masih aktif. Kalian lihat angka-angka di bawah, 20.000 orang bersenjata. Kita punya kelompok pembangkang dari Estado Mayor Central, kemudian Segunda Marquetalia, lalu Autodefensa Sierra Nevada de Santa Marta, jadi di utara. Dan kemudian di atasnya masih ada 2 lagi, di bagian atas masih ada 2 lagi, benar. ELN dan Clan del Golfo. Jadi kita sedang membicarakan ELN, kita bicara sekitar 2.500 orang, dan Clan del Golfo sekitar 2.000 orang. Angkanya tidak begitu pasti seperti yang ada di slide. Namun intinya adalah di dalam kota Francesco sudah ada kelompok-kelompok yang beroperasi, yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan dari kelompok-kelompok kriminal utama atau jaringan narkotika yang beroperasi. Sebaliknya, Kolombia itu sangat luas di jalur-jalur yang jauh lebih, ini ada slide-nya, yang jauh lebih pedesaan jika kita mau, atau yang jauh lebih terkait dengan wilayah non-perkotaan. Sekarang di Kolombia, terutama dengan koridor Darien yang merupakan hutan ini, dikatakan Kolombia dan Panama sampai tahun 1903 adalah negara yang sama, Panama dan Kolombia. Namun, koridor ini menghubungkan Kolombia dan Panama. Dengan semua perdagangan manusia, orang-orang yang telah diperdagangkan di koridor Darien ini, terutama warga Venezuela, Kuba, Ekuador, dan Haiti. Tapi bayangkan, ada hingga 60 kebangsaan berbeda yang telah melewati sana. Dan telah berkembang sebuah proses desentralisasi operasi dari pusat-pusat besar bersejarah untuk mengejar kepentingan yang sedang berlangsung pada saat itu. Jadi semuanya benar-benar sedang berkembang. Dan kemudian ada satu lagi front besar di Kolombia. Ingatlah bahwa perbatasan Kolombia-Venezuela, Venezuela selalu memberikan dukungan sejak zaman Chavez kepada FARC. Dan dengan naiknya Maduro sebagai presiden, banyak kelompok pembangkang FARC yang masih bersenjata bisa dibilang didukung. Dari segi wilayah, mereka bisa terus menyeberang dan dilindungi di dalam wilayah Venezuela. Slide yang sedang ditunjukkan Mirko sekarang penting karena membuat kita paham bahwa di luar kelompok-kelompok yang tadi Anda lihat di dalam kota-kota, ini adalah Bogota. Misalnya, Anda bisa melihat operasional kelompok-kelompok yang sangat berbeda satu sama lain.
Dan yang pertama yang muncul di atas yaitu Tren de Aragua, itu bukan dari Kolombia, tapi Tren de Aragua itu dari Venezuela. Itu dari Venezuela. Dan itu Akomodasi dari PSC. Dari PSC sebenarnya. Aku hampir saja mengatakannya. Jelaskan saja Francesco. Mereka adalah sekutu. Tren Aragua dan PSC beroperasi bersama. Sebenarnya, maaf, saya perlu klarifikasi, karena nanti teman-teman Brasil yang mendengarkan bisa menegur saya. Sejak 2010, yaitu sejak versi ketiga statuta, PSC tidak lagi memiliki sekutu, tetapi punya pihak yang bekerja sama. Jadi bisa dibilang begitu. Kerjasama antara PSC dan Tren Aragua di utara Brasil di perbatasan dengan Venezuela masih berlangsung hingga sekarang. Dan ini adalah hal yang bisa dan seharusnya menjadi perhatian, karena kemungkinan masuknya PSC ke pesisir Pasifik pasti akan memanfaatkan kerjasama yang lebih erat antara Tren Aragua dan PSC. Kenapa kerjasama yang lebih erat? Karena sebenarnya mereka punya sejarah bersama. Tren de Aragua juga lahir di penjara. Jadi ini adalah faksi penjara yang kemudian menyebar ke jalanan. Francesco, saya punya ide revolusioner untuk menghentikan semua ini. Mari kita hapuskan penjara. Saya lihat mereka lahir di sana. Mereka lahir di sana. Itu tempat terburuk untuk menaruh mereka. Semua otak paling jenius dikumpulkan jadi satu. Ketika mereka keluar, mereka jadi lebih buruk dari sebelumnya. Di Brazil, bahkan para profesional pun mengatakan ini. Para jaksa, hakim, mereka bilang penjara di Brazil adalah akademi kejahatan. Jadi, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang malang yang mencuri di supermarket karena lapar justru dimasukkan ke penjara. Di penjara misalnya dia bertemu dengan anggota PSC. Anggota PSC mendekatinya dan berkata, "Kami tahu kamu butuh spray, kamu butuh sikat gigi, kamu butuh pasta gigi, kamu butuh kebutuhan dasar. Dengar, kami akan memberimu." Sabun mungkin akan aku hindari begitu. Ah, tidak. Itu juga ternyata. Kami memberimu semua ini dan tenang saja, nanti akan tiba waktunya. Ya, aku akan mengurusnya, tentu saja. Untuk merekrut orang pada dasarnya. Tapi memang begitulah cara mereka direkrut. Maksud saya, penjara di Brasil adalah institusi yang memicu kejahatan. Jadi mereka masuk ke sana dengan tingkat kriminalitas yang rendah katakanlah. Dengan kejahatan kecil yang dalam banyak kasus sebenarnya tidak membutuhkan hukuman penjara. Dan mereka keluar sebagai pembunuh PSC. Atau setidaknya sebagai orang-orang yang ditugaskan oleh PSC untuk menjalankan misi tertentu. Karena PSC ketika kamu punya utang, mereka akan bilang, kamu harus menjalankan misi ini. Jika kamu gagal menjalankan misi, seringkali tamat riwayatmu. Francesco. Saya ingin bertanya, kenapa sekarang? Saat kita berbicara, saya tentu saja teringat Kolombia. Sekarang kita sedang melihat Kolombia. Itu bisa dijelaskan kenapa? Dengan semua faksi yang telah kita lihat di Kolombia, dengan sejarah yang dimiliki Kolombia, dengan geng-geng bersenjata kriminal yang ada di dalam kota-kota utama Kolombia, kita mengerti alasannya. Kolombia adalah pengekspor tentara bayaran terbesar di dunia. Karena tentara bayaran yang membunuh Presiden Haiti adalah orang Kolombia. Kita juga sudah membahasnya, Mirko, tentang tentara bayaran Kolombia yang terlibat dalam perang di Ukraina. Dan saya membayangkan kalian juga sudah membahas tentang Sudan, di mana kita tahu ada jejak tentara bayaran Kolombia yang juga sedang bertempur di Sudan. Lalu saya melihat ada sebuah pertanyaan, saya akan langsung jawab ini. Kita punya 5 menit. Jadi kalian lihat dari 5 Tidak hanya untuk menghormati pertanyaan. Untuk bertemu, tidak. kita akan lakukan sesuatu yang lain di masa depan, mungkin tentang Meksiko yang lebih spesifik hanya tentang itu karena waktunya tidak cukup. Kita hanya punya 5 menit. Tidak, maksud saya Instagram saya adalah @DiegoBatisteza, tapi Latino Americando adalah blog milik Francesco yang kalian tanyakan, Latino Americando.
latinoamericano.org, dan kemudian Venezuela Tren de Aragua. Selain itu sangat penting karena beberapa bulan lalu ada operasi polisi di Spanyol dan salah satu pemimpin Tren de Aragua ditangkap di sini. Dia benar-benar ditangkap di Spanyol karena sekarang tentakel organisasi-organisasi ini, Tren de Aragua, itu sangat kejam. Itu adalah sebuah organisasi benar-benar tanpa belas kasihan. Telah terjadi ekspansi yang sangat pesat yang terkait dengan arus migrasi warga Venezuela. Namun di sini saya ingin memberikan klarifikasi, bukan berarti migrasi Venezuela membawa Tren de Aragua. Tapi maksudnya adalah 8,5 juta, hampir 9 juta orang Venezuela yang dalam beberapa tahun terakhir telah meninggalkan negara itu. Singkatnya, tanpa membahas terlalu jauh, kita sudah pernah membicarakannya. Artinya keadaan di sana memang tidak begitu baik, ya. Maduro menyangkal bahwa ada 9 juta migran. Mereka memanfaatkan arus migrasi untuk masuk ke berbagai negara. Jadi Tren de Aragua sekarang juga ada di Ekuador, terutama ada di Peru. Di Peru, Tren de Aragua memiliki salah satu pusat operasi terpenting. Dan tentunya di Venezuela masih memegang peran yang sangat-sangat sentral. Saya ingin kembali ke sesuatu yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Tidak jelas dari mana semua kelompok ini mendapatkan senjata, karena mereka bersenjata lengkap. Jadi, Francesco, 2 pertanyaan. Dari mana kelompok Brasil mendapatkan senjata mereka? Dan pertanyaan lain yang ingin saya tanyakan, saya lupa, nanti saya tanyakan lagi. Tapi soal senjata itu menurut saya penting, karena kita punya... Singkat saja, misalnya, mendapatkan banyak senjata dari pertukaran dengan Drangheta. Jadi, narkotika ditukar dengan senjata. Hal ini juga telah dibuktikan di tingkat peradilan. Dan untuk senjata lain dan organisasi lain, arus besar senjata ke Brasil pada dasarnya berasal dari Amerika Serikat. Dari Amerika Serikat. Ya, Itu juga mudah. Lalu ada daerah seperti Texas, negara bagian yang berbatasan langsung, di mana membeli senjata juga cukup mudah. Pertukaran antara organisasi kriminal, jadi narkotika ditukar dengan senjata. Dan dari Amerika Serikat, dalam banyak kasus juga dari persediaan kepolisian Brasil. Jadi, khususnya di Rio de Janeiro, terutama yang berkaitan dengan milisi, kemudian persediaan senjata ini pokoknya beredar kemana-mana dan akhirnya juga sampai ke kepolisian. Berakhir di tangan faksi kriminal seperti PSS atau Komando Verde Medico. Karena kalau tidak, pembahasannya nanti jadi kemana-mana karena waktunya tidak cukup. Meksiko dan negara-negara lain akan kita bahas terpisah di masa depan. Lalu jadi terlalu melebar, orang-orang menonton live berjam-jam, mereka jadi bingung setelah beberapa saat. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Diego dan Francesco. Saya ingatkan bahwa besok malam saya ada di Brescia pukul 8.30 malam bersama Umberto Bertonelli. Saya juga akan memberitahu kalian di mana, bahkan saya akan menunjukkan sampulnya pukul 8.30 malam. Lalu kita akan tetap di sana cukup lama. Saya juga akan membawa beberapa buku. Ini tempatnya, namanya Sala Polivalente di Via San Michele di Calvisano, Brescia, yang letaknya ada di bawah. Terbuka, jadi silakan masuk dengan tenang dan sebagainya. Itu adalah ruangan yang bagus, nanti akan seperti obrolan santai. Dia melihat segala sesuatu, tepatnya, dari sudut pandang ekonomi, sedangkan saya lebih dari sudut pandang, katakanlah, strategis militer. Tapi kita akan melakukan obrolan ini dan melihat bagaimana jalannya secara dinamis, tanpa terlalu banyak naskah atau hal-hal semacam itu. Jadi terima kasih kepada kalian, terima kasih kepada para tamu kami, dan kita mungkin akan bertemu hari Selasa bersama Mauro dan lain-lain untuk memberikan pembaruan tentang apa yang terjadi di Iran. Jenderal Capitini juga seharusnya akan hadir. Dan kemudian kita akan kembali lagi minggu ini dengan isu-isu Ukraina. Juga karena sebenarnya tidak terlalu banyak yang terjadi kecuali beberapa berita besar dan kecil yang sudah pernah kita bahas di video pendek. Seperti pos-pos yang direbut hanya oleh drone, hal-hal yang agak unik.
tapi memang tidak ada aksi besar yang sedang berlangsung. Kecuali kalau besok pagi Trump tiba-tiba tersedak minuman Sprite-nya. Siapa yang tahu? Jadi terima kasih Francesco, terima kasih Diego. Selamat malam semuanya. Selamat malam.